tornado ini trouble dan lihat menghantam orang. Dalam video amatir yang menyebar di media sosial terlihat wahana tornado yang Hello, good afternoon, Tribuners. Welcome back with me, Mutiara, in Indonesian News of Tribun Lampung. We will present you an updating and interesting information from every place in Indonesia. And here the complete news. The first news is the fact behind a viral video of Dufan's tornado ride suddenly died. Viral on social media. The Dunia Fantasi vehicle alias Dufan tornado died suddenly when a visitor climbed it. The suspected cause was finally revealed. This incident then went viral after a Dufan visitor recorded and shared it on social media on Saturday, the 24th of December 2022. The viral video shows the position of the tornado ride stopping while visitors suddenly hang. Public Relations of Taman Impian Jaya Ancol, Aryadi Eko Nugroho, said that the Dufan tornado ride stopped suddenly when the sensor system had a problem. Allegedly, this adrenaline-pumping vehicle stopped when the sensor encounters a problem. The security system at Tornado Dufan will automatically turn on to stop the vehicle, which is still moving. The incident has gone viral on social media. One of the visitors recorded the tornado ride in Dufan suddenly stopping. In the video, one of which was uploaded to the Instagram account at GKT News, you can see the tornado ride suddenly stopped while Dufan visitor was riding it. The next news is thousands of Jayapura City residents flocked to the Yote Favorite Bridge on New Year's Eve. The people of Jayapura City flocked to the icon of Jayapura City, namely the Yote Favorite Bridge, to celebrate New Year's Eve. Based on TribunPapua.com monitoring on Saturday, the 31st of December 2022, residents began to flock to it from 9 p.m. It was seen that some people brought fireworks independently to be lit together at 12 p.m. There are even convoys with pickups carrying musical instruments, not only at Yote Favorite Bridge, the area along the Hamadi Holtekem
route also seemed busy with visitors, including the cabs along the beach which are seen still accepting visitors to watch the fireworks display facing the sea. At exactly 12 p.m., as the second entered the New Year 2023, the fireworks display started. From the right and left side of the Red Bridge, Yotefa looks lively with continuous spark of fireworks lit by residents together. It even made the Yotefa Red Bridge as smoky to the point where it had a slight impact on visibility. Traffic jams were unavoidable both during the firework display and backflow when the event was over. The next news is deadly accident on the PD National route resulting in 6 people dying on the spot. The accident involving a CPO truck with a chase car with police number BL1643WA on the national route section in Chotmoto Gileng, Gampong Simpang Betong, Muara Tiga District PD on Friday the 30th of December 2022 around 11 p.m. According to the police data, the fatal accident resulted in the deaths of 6 passengers and the driver in the chase car, allegedly pinned by a CPO truck. The tragic accident occurred when the chase car was on its way from Medan to Banda Aceh. He said that currently he and his members were still in the field conducting scene investigation at the Butong intersection. Meanwhile, just which has been destroyed has now been withdrawn to the PD Resort Police headquarters. The victim was taken to the Ditiro Sigli General Hospital. The CPO truck driver suffered a broken hip. Based on information from SerambiNews.com, on Saturday, the 31st of December 2022, a chase-type car with a family of 6 people driving from Medan to Banda Aceh. Meanwhile, the CPO truck slid from the direction of Banda Aceh. Upon arriving at the location, somehow the 2 cars collided, causing 6 people in the chase car to die. The next news is the head of Republic Indonesia Police apologized to society in Indonesia. The Republic Indonesia Police year-end release was held at the headquarters of Republic Indonesia Police, Jakarta on Saturday, the 31st of December 2022. On that occasion, the head of Indonesian National Police, General Listio Sigit Prabowo, apologized to the public for 3 major cases involving his staff. The 3 cases are the shooting of Brigadier Nofriansah Yosua Huta Barat, which involved the former head of the Professional and Security Division of Republic Indonesia Police, Ferdi Sambo. The drug trafficking case involving the former head of the West Sumatra Regional Police, Inspector General of Police Teddy Minahasa, as well as the football tragedy at the Kanjuruhan Stadium Malang, which involved on East Java Regional Police Officer and 2 Malang Resort Police personnel. He admitted that the case of Brigadier Yosua that involving Sambo was a major blow to the police. However, his party has tried to handle the case objectively and fairly. Then regarding the drug case involving Teddy Minahasa, continues Sigit, his party had named 6 members of the Indonesian National Police as suspects in addition to 5 other suspects. Finally, regarding the Kanjuruhan tragedy, Sigit said the case files of the 5 suspects have been declared complete or P21. Meanwhile, 1 suspect is in the process of completing the file. The next news is Sidul the series soap opera actors display Betawi arts. The 2023 New Year's Eve celebration with the theme of Betawi art was held at Setubabakan, Jagakarsa, Jakarta on Saturday, the 31st of December 2022. One of them, Gambang Kromo art, belongs to Sidul the series soap opera player Hajah Tona. Hajah Tona admitted that he was happy to be able to appear again in public spaces after a 3 years hiatus due to COVID-19. He wants the governor of DKI Jakarta to pay more attention to Betawi artists by opening up areas for Betawi artwork.
Hajah Tona Hofstad, Betawi art can continue to be given space for expression in society. He is grateful that until now there are still many success stories as Betawi arts performers in Jakarta. Previously, the New Year's Eve celebration at Setu Babakan Jagakarsa, South Jakarta was slightly different from New Year's celebration in several other places. The next news is, Tower 6 of the Kemayon Athlete Wisma COVID-19 Emergency Hospital is still allowed to operate. Tower 6 of the COVID-19 Emergency Hospital Wisma Athlete Kemayoran is the only place permitted to operate to treat patients after the issuance of a circular from the National Disaster Management Agency on Tuesday, the 27th of December 2022. Responding to this, the head of public relations of Kemayoran Athletes Wisma COVID-19 Emergency Hospital, Colonel Mintoro Sumego, said Tower 6 was left behind because it is the easiest access for patients in and out. Mintoro said in Tower 6 there are various facilities and medical treatment rooms that have not been removed. Among them, the emergency unit, which has 30 beds, the intensive care unit or intermediate care unit, and the high care unit with 97 beds. In Tower 6, there are 1,651 beds with 24 floors. The 3 floors will be allocated for various needs for handling COVID-19. Mintoro said the first floor will be used for administrative purposes, the second floor for health workers, and the third floor for treating COVID-19 patients when needed. The last news is 30 points in Semarang flooded. The Regional Disaster Management Agency for the city of Semarang confirmed that there were 30 inundated flood points in Semarang with water level varying between 20 to 7 centimeters. On Saturday, the 21st of December 2022 in the evening, it was observed that several areas were starting to recede, such as on the main routes in Tugu Muda area, Simpang Lima, Gajah Mada Route, Pemuda Route, and Pahlawan Route. However, Regional Secretary of Semarang City, Iswar Amiduddin, said that the Tenggang River is still on alert for flooding. He said the pumping station is currently still working to suck up water into the Tenggang River, and it is estimated that on the first day of 2023, Sunday, 1st January, it will recede if there is no more rain. The floods are also still stagnant in the Logosari areas such as Sidomukti Route, Tejo Kusumo Route, Sido Luhur Route, Sido Asih Route with a height of between 30 to 50 centimeters. Pumping stations on Semarang River, which are downstream from the surrounding areas such as Waru, are also still working to pump water with a capacity of 35,000 liters per 1 second. As a result of the flooding in Semarang, Iswar said many Semarang residents fled both to relative homes and at evacuation posts. There were even those who were immediately taken to the hospital because they complained of pain. Iswar explained that several public kitchens have been made for the displaced people to provide food assistance. Well, I think that's all the news for today with me, Putiara. Don't forget to follow us in YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram and TikTok account of Tribun Lampung for further information. Thank you for watching and have a nice day.
sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut berupa kecelakaan tunggal yang terjadi oleh pengendara sepeda motor Honda Supra AT636OU kasat lantas saat di hubungi Tribun Solo. Tribun itu mengatakan kejadian tersebut masih diselidiki dan saat diperiksa korban tidak membawa identitas dan kemarin langsung setelah dilakukan pemeriksaan jenazah korban dibawa ke RSUD Karanganyar dan menunggu dari mungkin ada yang keluarga atau sanak saudara korban yang merasa kehilangan bisa melapor ke RSUD Karanganyar atau Polres Karanganyar. Demikian. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Mardon Widianto dari Tribun Solo. Selamat bertugas kembali. Sepanjang tahun 2022 telah terjadi 35 kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Belitung. Bahkan dari 35 kasus tersebut, jumlah korban meninggal dunia sebanyak 28 orang. Angka tersebut naik cukup signifikan jika dibandingkan data tahun 2021 dengan 19 kasus laka lantas dan 15 orang meninggal dunia. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Dede Suhendar, reporter Pos Belitung. Silakan laporan Anda, rekan Dede Suhendar. Ya, baik Justina dan Tribuners, bisa kami sampaikan Kapolres Belitung AKBP Tris Lesmana Zefiansa dalam konferensi pers akhir tahun 2022 menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2022 kemarin jajarannya mencatat telah terjadi 35 kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Belitung. Kemudian dari 35 kasus laka lantas tersebut terdapat 28 orang korban yang meninggal dunia, sedangkan sisanya itu menderita luka berat dan luka ringan. Ia mengakui bahwa angka tersebut naik cukup signifikan jika dibandingkan tahun 2021 yang hanya berjumlah 19 kasus kecelakaan dan 15 orang meninggal dunia. Kemudian ia juga menjelaskan dari 35 kasus kecelakaan tersebut 14 diantaranya merupakan laka tunggal yang yang terjadi di seputaran wilayah Kabupaten Belitung. Sedangkan sisanya itu merupakan laka berlawanan dengan berbagai modus, mulai dari modus depan-depan, depan samping maupun depan belakang. Menurutnya dari 54% tersebut merupakan laka tunggal yang akan menjadi evaluasi jajarannya agar tahun 2023 mendatang itu tidak terulang kembali. Ia juga mengatakan beberapa faktor menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Belitung. Satu di antaranya kondisi sarana dan prasarana jalan yang mulai bagus sehingga menyebabkan banyaknya pengemudi kendaraan yang mengemudikan kendaraannya melebihi batas kecepatan. Oleh sebab itu, jajaran Satlantas Polres Belitung diminta untuk melakukan berbagai evaluasi, terutama di titik-titik rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Ia berharap di tahun 2023 angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Belitung bisa ditekan agar menghindari korban meninggal dunia. Demikian Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Dede Suhendar dari Pos Belitung. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan tayangan wawancara bersama Kapolres Belitung AKBP Tris Lesmana Zefiansyah. Sudah saya singgung di awal bahwa kecelakaan juga terjadi. Mungkin juga dipengaruhi oleh sarana jalan yang semakin baik, sehingga banyak pengemudi kendaraan yang speedingnya melebihi batas kecepatan dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu ukuran kita untuk melaksanakan evaluasi, karena sebetulnya untuk kecelakaan yang terjadi itu juga seringkali tidak didominasi atau tidak dimonopoli oleh faktor human error. Karena ada faktor lain seperti jalan, mungkin sudah baik jalannya, namun sarana yang lainnya belum terpenuhi. Karena ada beberapa kejadian sebelumnya juga pernah tergelincir karena ada gas tanah yang mengganggu keselamatan jalan. Nah ini tentu akan kita evaluasi secara komprehensif, dan juga ada yang mau menjadi totalitas untuk menjelaskan probabilitas angkutan jalan menuju hal ini. Karena ini tidak murni ada di tangan proses semata. Ada dari dinas perhubungan, dari yang lain untuk sama-sama kita meneliti. Tindakan kepolisian yang akan kita lakukan, kita akan meneliti lebih lanjut di mana lokasi yang rawan kecelakaan. Kita akan coba
Angka pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara selama tahun 2022 berjumlah 4.104 pelanggaran. Dari jumlah pelanggaran sebanyak 2.725 pelanggar diberikan sanksi teguran dan 1.375 dikenakan sanksi tilang. Jumlah pelanggaran lalu lintas naik hingga 246% dibandingkan tahun 2021 lalu, yakni 1.184 pelanggaran. Sebanding dengan jumlah pelanggaran, denda pelanggaran lalu lintas juga mengalami kenaikan sekira 79 juta rupiah menjadi 187 juta rupiah pada tahun 2022. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Muhammad Supri, reporter Tribun Kaltara. Silakan laporan Anda, rekan Muhammad Supri. Baik, terima kasih rekan Justina. Berdasarkan data Satuan Lalu Lintas Kabupaten Polres Malinau, mencatat bahwa terjadi kenaikan dari tahun 2021 lalu ke tahun 2022 ini. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan sekira 240% lebih untuk jenis pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan data yang kami peroleh dari Polres Malinau selama kurun waktu 2022 ini mencatat ada 4.104 jumlah pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Malinau. Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya hanya 1.184 jenis jumlah pelanggaran. Demikian pun pada saat tahun 2022 ini, selama tahun 2022 jumlah untuk denda tilang yang dikeluarkan juga mengalami kenaikan signifikan. Untuk pelanggar yang diberikan denda atau sanksi berupa tilang ini meningkat pada tahun 2022 sebanyak 1.379 pelanggar dari tahun sebelumnya, tahun 2021 lalu sebanyak 632 pelanggar. Jumlah ini sejalan dengan jumlah laka lantas atau kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Malinau. Pada tahun 2022 kemarin, Polres Malinau mencatat bahwa terjadi jumlah laka lantas yang tercatat, kejadian kecelakaan lalu lintas yang tercatat di Kabupaten Malinau selama kurun tahun 2022 berjumlah 37 kejadian, meningkat sekira 3 kejadian dibandingkan tahun 2021 lalu sebanyak 34 kejadian. Sementara untuk jumlah korban juga mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2022 Polres Malinau mencatat ada 9 korban laka lantas yang meninggal dunia, 24 luka berat dan 29 luka ringan. Jumlah ini dibandingkan dengan tahun lalu naik, ada mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2021 lalu tercatat ada 7 korban yang meninggal dunia, 21 luka berat dan 15 luka ringan. Untuk wilayah hukum Polres Malinau saat ini memang masih belum menerapkan penindakan tilang atau denda tilang berupa etle atau secara tilang elektronik, namun beberapa wilayah di wilayah hukum Polda Kaltara, contohnya di Kota Tarakan, telah menerapkan etle, di mana Satlantas Polres Malinau juga mengimbau agar masyarakat tidak menyalahartikan bahwa hal ini berarti bahwa polisi tidak lagi menerapkan tilang manual di Kabupaten Malinau. Ada beberapa jenis pelanggaran yang menurut Kaslantas Polres Malinau akan ditindak menggunakan tilang manual, diantaranya beberapa jenis pelanggaran yang berpotensi mengakibatkan atau mengancam nyawa atau jiwa pengguna jalan lain. Terkait dengan kenaikan angka laka lantas dan sebanding dengan angka pelanggaran lalu lintas, Kapolres Malinau AKBP Andreas Dedi Wijaya kemarin kami wawancara mengatakan bahwa hal ini menjadi evaluasi bersama baik dari pengguna jalan, masyarakat maupun dari pihak kepolisian sebagai unsur penegak hukum, di mana beberapa wilayah yang teridentifikasi rawan dan sering terjadi kecelakaan akan dievaluasi oleh petugas. Di samping itu, polisi juga meminta agar masyarakat tertib dalam berlalu lintas, terutama pasca larangan tilang manual, di mana pada saat ini fasilitas yang tersedia belum memungkinkan untuk dilakukan tilang elektronik di wilayah Kabupaten Malinau. Namun dalam beberapa kesempatan lain dikemukakan bahwa ada beberapa jenis pelanggaran prioritas yang akan ditindak oleh polisi.
Demikian laporan kami langsung dari Kabupaten Malinau. Demikian rekan Justina. Terima kasih atas laporan Anda rekan Muhammad Supri dari Tribun Kaltara. Selamat bertugas kembali. Operasi pencarian Muhammad Aulia Asmi berusia 8 tahun yang tenggelam di pantai Pagatan saat berenang akhirnya ditemukan meninggal oleh tim gabungan pada Senin 2 Januari 2023 pagi ini. Korban ditemukan sekira 500 meter dari titik nol di pinggir pantai sampai penginapan Agita Pagatan. Korban asal Desa Binawara, Kecamatan Gosan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu pun akhirnya dievakuasi dan langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Banjarmasin Pos, rekan Man Hidayat. Silakan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Justina. Bisa kami laporkan di liburan akhir tahun atau di awal tahun 2023 ini, wisata pantai di Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan memang menjadi tujuan bagi para masyarakat untuk berlibur ke pantai. Beberapa pilihan, memang ada banyak pilihan dan akhirnya wisata pantai ini mengalami satu korban atau terjadi korban tenggelam, diduga seorang bocah yang bernama Muhammad Aulia yang masih berumur 8 tahun. Dan saat itu diduga dia berenang di kawasan Pantai Pagatan ini, kemudian terlepas pengawasan dari orang tua hingga akhirnya terseret oleh gelombang yang saat itu memang cukup lebih besar, namun masih cuaca masih dianggap aman saat itu. Namun karena kurangnya pengawasan diduga mengakibatkan anak ini terseret gelombang hingga akhirnya tidak ditemukan selama hampir 24 jam. Peristiwa itu terjadi pada 1 Januari 2023 sekitar pukul 16 WITA waktu Indonesia Tengah, dan pencarian sempat dihentikan sekitar pukul 7 petang. Kemudian dilanjutkan di pagi harinya, dan hari ini hari kedua pencarian, korban atas nama Muhammad Aulia ini bisa ditemukan di area samping Hotel Agita yang ada di sekitar Pantai Pagatan. Jarak dari lokasi titik awal ke titik penemuan itu sekitar hampir 2-300 meter dari lokasi tersebut. Dan ditemukan puskesmas. Demikian yang bisa kami laporkan, rekan Justina, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Man Hidayat dari Banjarmasin Pos. Selamat bertugas kembali. Banjir di Kabupaten Kudus yang terjadi sejak Jumat 30 Desember 2022 sampai saat ini semakin meluas. Data terakhir dari BPBD Kudus mencatat sudah 17 desa yang tersebar di 4 kecamatan, sedangkan sehari sebelumnya tercatat ada 16 desa. Untuk pengungsi sampai saat ini tercatat terdapat 643 jiwa. Jumlah ini meningkat dari hari sebelumnya, yakni berjumlah 175 jiwa. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Tribun Jateng, rekan Rifki Gozali. Silakan laporan Anda. Oke, terima kasih Justina. Banjir di Kabupaten Kudus yang terjadi sejak Jumat 30 Desember 2022 sampai saat ini semakin meluas. Data terakhir dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus mencatat saat ini sudah ada 17 desa yang terkena banjir. Jumlah ini meningkat daripada sehari sebelumnya, yaitu ada 16 desa yang terendam banjir. 17 desa tersebut yaitu tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Joko, Undaan, Kecamatan Jati, dan Kecamatan Kaliwung. Kemudian untuk jumlah pengungsi juga mengalami kenaikan dari hari sebelumnya. Untuk saat ini data terakhir BPBD Kabupaten Kudus mencatat ada 643 jiwa yang mengungsi. Sementara sehari sebelumnya jumlah pengungsi yaitu 175 jiwa. Mereka tersebar di 10 titik pengungsian. Paling banyak yaitu titik pengungsian yaitu berada di Balai Desa Jatiwetan. Sampai saat ini BPBD mencatat ada 233 jiwa. Jumlah ini dimungkinkan akan terus bertambah karena makin hari intensitas banjir mengalami peningkatan.
untuk jumlah penduduk sendiri yang terdampak banjir saat ini mencapai 21.421 jiwa jika dibandingkan dengan sebelumnya yaitu 14.800 jiwa. Banjir di 17 desa yang tersebar di 4 kecamatan ini merendam 1.710 hektar lahan persawahan dan 500 hektar pemukiman. Banjir yang terjadi di Kabupaten Kudus ini umumnya disebabkan oleh limpasan air sungai yang tidak mampu menampung debit air karena beberapa hari terakhir ini di Kabupaten Kudus intensitas hujan sedang tinggi-tingginya. Selain lahan sawah dan permukiman yang terendam banjir, jalur Pantura Kudus juga turut terendam. Aparat menutup ruas jalur Semarang Kudus tepatnya di depan Terminal Jati karena ketinggian banjir saat ini mencapai sekitar 50 cm. Genangan banjir mengakibatkan arus lalu lintas sedikit tersendat. Untuk kendaraan dari arah kota Semarang menuju Kudus dialihkan ke dalam jalur kota. Sementara untuk dari jalur Kabupaten Pati menuju kota Semarang masih bisa dilewati. Akan tetapi dari pantauan kami di lapangan, beberapa pengendara memelankan laju kendaraan mereka saat melintasi banjir tepatnya di depan Terminal Jati. Selain itu, jalur provinsi yang menghubungkan antara Kabupaten Kudus dengan Purwodadi juga terendam banjir. Banjir ini merendam sekitar 10 kilometer sejak dari Proliman sampai hampir di Kelenteng Tanjung Karang. Ketinggian banjir di jalur provinsi yang menghubungkan Kudus Purwodadi ini sekitar 50 cm. Kendaraan yang melintas di jalur tersebut dalam pantauan kami juga beberapa mengalami utamanya untuk kendaraan roda yang nekat melintas di jalur tersebut. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Rifki Gozali dari Tribun Jatat. Selamat bertugas kembali. Seorang nelayan Muhammad Insa berusia 20 tahun warga Gampong Sunobok Pasir Raja, Kecamatan Pasir Raja, Kabupaten Aceh Selatan, meninggal dunia setelah digulung ombak saat melabuh pukat. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 1 Januari 2023 sekira pukul 7:30 waktu Indonesia Barat di pantai Gampong Sunobok Pasir Raja. Keterangan itu disampaikan oleh Kapolres Aceh Selatan AKBP Nova Suryandaru melalui Kapolsek Pasir Raja, Ibda Mujibur Rahman. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Ilhami Syahputra, reporter Serambi News. Silakan laporan Anda rekan Ilhami Syahputra. Ya, baik, terima kasih Justina. Dapat kami laporkan dari Aceh Selatan bahwasanya seorang warga Gampong Sunobok Pasir Raja bernama Muhammad Insa meninggal dunia akibat digulung ombak pada saat melabuh pukat. Peristiwa itu menurut keterangan Kapolsek Pasir Raja Ibda Mujibur Rahman terjadi pada hari Minggu sekira pukul 7:30 waktu Indonesia Barat. Nah, ia menjelaskan bahwasanya kronologi tersebut berawal ketika korban bersama rekan nelayan lainnya melabuh pukat. Pada saat melabuh pukat tersebut, korban melompat ke laut karena banyaknya melihat ikan. Pada saat yang sama datang ombak besar sehingga menggulung korban dan korban hilang. Pawang beserta nelayan lainnya berusaha mencari, namun korban tidak ditemukan. Selang 30 menit dari kejadian tersebut, korban akhirnya terlihat terdampar di pinggir pantai. Nah, pada saat itu nelayan beserta pawang membawa korban ke puskesmas terdekat. Namun naas nyawa korban tak tertolong. Demikian bagi video. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Ilhami Syahputra dari Serambi News. Selamat bertugas kembali. Seorang ibu hamil yang hendak dirujuk menuju Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat terpaksa digotong melintasi jembatan Nun Bisa di Desa Olatimo akibat putus diterjang banjir. Ibu hamil yang hendak melahirkan tersebut beramai-ramai dievakuasi sejumlah warga, aparat TNI dan polisi. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Pos Kupang, rekan Rian Tapehen. Silakan laporan Anda rekan Rian.
Baik, selamat siang, Tribuners dimanapun Anda berada, rekan Justina di studio. Dapat saya laporkan seorang ibu hamil yang hendak dirujuk menuju RSUD Naibonat kemarin terpaksa digotong melintasi jembatan Nun Pisa di Desa Welatimo yang putus diterjang banjir pada Minggu 1 Januari kemarin. Ibu hamil tersebut saat itu diantar menggunakan mobil ambulans, namun tidak bisa melintasi jembatan karena putus, dan akhirnya dievakuasi sejumlah warga bersama aparat polisi dan TNI. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Pasien ibu hamil ini diangkut dari Puskesmas Sulamu dengan ambulans dan dirujuk menuju Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat di Kabupaten Kupang. Dari keterangan Kapolsek Kupang Timur, Ibtu Joni Frans Lapuisali, yang juga ikut melakukan evakuasi terhadap pasien ibu hamil tersebut, membenarkan kejadian tersebut. Kapolsek juga bersama anggota Polsek Kupang Tengah dan Koramil Camplong ikut menanduk ibu hamil tersebut bersama masyarakat melintasi jembatan ambruk karena tidak bisa dilintasi oleh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sebelumnya juga Kapolsek mengungkapkan bahwa seorang korban kecelakaan dari Sulamu juga terpaksa dievakuasi oleh masyarakat dan bersama aparat TNI Polri melintasi jembatan tersebut. Satu pasien lain juga yang hendak dirujuk menuju RSUD Naibonat juga terpaksa dievakuasi melalui jalur yang sama. Pada minggu kemarin totalnya ada 3 pasien yang berasal dari wilayah Sulamu dievakuasi melintasi jembatan yang ambruk ini di Desa Latimo yang putus pada minggu kemarin. Saat evakuasi terlihat pasien tersebut berbaring di atas rangkar yang sementara dibopong, posisinya menghadap ke kiri dan diinfus di bagian tangan kanan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kupang, Semi Tinenti, yang dikonfirmasi juga menerangkan ambruknya jembatan tersebut juga akibat Sungai Batu Merah yang meluap, dan kini akses kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 terputus total. Akibatnya ruas jalan yang menghubungkan Desa Nun Kurus dan Olatimo hingga ke wilayah Sulamu dan Patuleu Barat serta wilayah Ampoang terputus total. Demikian rekan Justina di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Rian Tapen dari Pos Kupang. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita lain, PT Kereta Api Indonesia atau Persero Daop 1 Jakarta menyampaikan keberangkatan kereta api dari Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Gambir mulai berjalan normal pada Senin 2 Januari 2023. Sebelumnya perjalanan kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen terganggu akibat adanya banjir di wilayah Semarang. Diketahui total penumpang yang berangkat pada Senin ini sebanyak 20.800 penumpang. Informasi lengkap terkait berita ini akan dilaporkan oleh reporter Tribun News, rekan Ibriza Fasti Ifhami. Silakan laporan Anda. Ya, baik Justina. Halo Tribuners sekalian. Saat ini dapat lihat saya sedang berada langsung di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat seperti itu. Diinformasikan tadi oleh Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, yaitu Ibu Eva Hoirunisa, mengatakan bahwa sedikit meluruskan bahwa tadi ada berita saya yang menyatakan bahwa kondisi normal. Beliau menegaskan bahwa yang normal itu adalah volume dari penumpangnya seperti itu. Sementara untuk kondisi perjalanan terkait dengan banjir di wilayah Semarang itu masih mengalami sejumlah keterlambatan beberapa kereta api dari Pasar Senen, seperti itu Stasiun Pasar Senen. Salah satunya tadi yaitu kereta Brantas yang mengarah ke Semarang seperti itu, di mana mengalami keterlambatan yang seharusnya berangkat sekira pukul 12
siang tadi mengalami keterlambatan karena masih ada tersendat seperti itu kendaraan kereta yang ada mengarah ke Pasar Senen seperti itu. Kemudian untuk mengantisipasi langkah tersebut, pihak PT KAI Daob 1 Jakarta mengalihkan para penumpang untuk naik ke KA Berantas tambahan yang mana tidak melintasi lintas utara seperti itu. Di mana lintas utara melalui Semarang, jika melalui lintas selatan KA tersebut melalui Cirebon, Purwokerto, dan seterusnya seperti itu. Diinformasikan juga oleh Kepala Humas Daob 1 Jakarta seperti itu bahwa bagi para penumpang yang mengalami keterlambatan itu akan dialihkan dengan kereta lain seperti itu, dan jika mereka tidak ingin menggunakan kereta lain atau ingin membatalkan, itu akan diganti 100% biayanya dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Begitu juga bagi yang ingin beralih kereta, tidak ada biaya khusus atau biaya tambahan karena pergantian kereta tersebut seperti itu. Kemudian diinformasikan juga bahwa kepada para penumpang yang sekiranya menunggu lebih dari 3 jam karena keterlambatan kereta mereka, itu akan diberikan servis recovery, yaitu pemberian makan dan minuman seperti itu. Baik Justina, begitu laporan saya langsung dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Ibriza Fasti dari Tribun News. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Kaumas PT KAI Daob 1 Jakarta, Eva Khairunisa. Ini tanggal 2 Januari ya, di mana secara total terdapat sekitar 39.000 pengguna jasa yang tiba di area Daob 1 Jakarta, baik itu di stasiun Pasar Senen, Gambir, ataupun juga beberapa stasiun lainnya yang melayani turun ke jarak jauh. Dan kalau kita lihat memang angka tertinggi di atas 30.000 itu terjadi kemarin dan hari ini. Kemarin 32.000, hari ini 39.000. Dan dapat dikatakan mungkin kalau untuk balik ini bisa dibilang bertahap ya, karena sampai besok ini masih begitu tinggi, hanya saja mungkin angkanya sudah bisa detail Mbak, untuk di stasiun sini ada berapa yang datang? Ya baik, kalau kedatangan di stasiun Pasar Senen, kemarin terdapat sekitar 14.500 pengguna jasa yang tiba di stasiun Pasar Senen dengan Mempertegas lagi Pak, berarti KAI sendiri untuk puncaknya akan Banjirop menerjang pemukiman warga di pesisir Kabupaten Indramayu. Sedikitnya ada 5 kecamatan yang terdampak bencana banjirop tersebut, meliputi Kecamatan Kandang Haur, Patrol, Sukra, Cantigi, dan Arahan. Adapun kondisi terparah terjadi di wilayah Kecamatan Kandang Haur, tepatnya di Desa Eretan Kulon, Eretan Wetan, dan Kartawinangun. Para warga yang terdampak pun terpaksa harus mengungsi. Informasi lengkap terkait peristiwa ini akan dilaporkan oleh reporter Tribun Cirebon, rekan Handika Rahman. Silakan laporan Anda, rekan Handika Rahman. Terima kasih rekan Justina. Jadi benar ya, banjirop menerjang pemukiman warga di pesisir Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sedikitnya ada 5 kecamatan yang terdampak bencana banjirop ini, meliputi Kecamatan Kandang Haur, Patrol, Sukra, Cantigi, dan Kecamatan Arahan. Adapun kondisi terparah memang terjadi di wilayah Kecamatan Kandang Haur, tepatnya di Desa Eretan Kulon, Eretan Wetan, dan Desa Kartawinangun ya. Para warga yang terdampak di sana pun terpaksa harus mengungsi sementara di Balai Desa Kartawinangun yang lokasinya jauh lebih aman. Pada kesempatan itu, Bupati Indramayu, Nina Agustina, pun turut mengunjungi langsung posko pengungsian yang ada di Balai Desa Kartawinangun. Nina Agustina mengatakan memang pada awal tahun 2023 ini angin sangat besar sekali dan cuaca terlalu ekstrim sehingga mengakibatkan bencana banjirop tersebut menimpa para warga di wilayah setempat. Karena kondisi tersebut, pemerintah daerah pun menetapkan status siaga bencana ya, sampai dengan tanggal 3 Januari 2023. Pemerintah daerah dalam hal ini akan terus memantau kondisi bencana alam hingga kondisinya bisa benar-benar aman.
Di tempat pengungsian juga disiagakan ya sejumlah petugas mulai dari lewat kebencanaan hingga ke petugas medis. Bantuan logistik pun terus disalurkan untuk memenuhi kebutuhan para warga yang terdampak bencana di sana. Seperti diketahui ya, banjir rob besar menerjang pesisir Eretan Indramayu ini pertama kali terjadi pada Sabtu 31 Desember 2022 sekitar pukul 4 dini hari kemarin. Ribuan rumah warga pun langsung terdampak dan terendam banjir setinggi 50 sampai 130 cm. Adapun kerusakan yang diakibatkan oleh banjir rob ini sedikitnya tercatat ada sebanyak 21 rumah di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur yang roboh. Selain itu, rumah-rumah juga rumah warga juga ada yang mengalami rusak ringan ya sebanyak 10 rumah dan satu fasilitas umum berupa masjid juga ikut terdampak kerusakan. Dalam hal ini, pemerintah daerah pun sudah mendata kerusakan yang terjadi akibat banjir rob tersebut dan rencananya rumah-rumah warga yang roboh nantinya akan dimasukkan ke dalam program Rutilahu. Di sisi lain, pemerintah daerah pun menilai bencana ini memang sudah menjadi bencana rutin tahunan ya, dan rencananya rumah warga yang rawan bencana khususnya yang berada di bibir pantai rencananya akan direlokasi ke tempat yang jauh lebih aman. Pemerintah daerah pun saat ini sudah membicarakan langsung rencana tersebut ke pemerintah pusat dan saat ini tinggal menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat itu sendiri. Demikian laporan langsung dari Indramayu, Jawa Barat. Yusna dikembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Handika Rahman, reporter Tribun Cirebon. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Bupati Indramayu Nina Agustina dan warga Eretan Kulon Sutiah. Yang memasuki awal tahun 2023 di Indramayu, wilayah Pantura, wilayah Eretan ini telah terjadi banjir rob yang memang saat ini cuaca ekstrim sekali. Memang ini untuk di daerah wilayah Eretan ini adalah tahunan untuk banjir rob seperti ini. Tapi untuk tahun ini memasuki tahun 2023 ini angin terlalu besar sekali, cuaca terlalu ekstrim dan semua dalam satu RT ini mengungsi di balai desa. Seperti itu. Ada berapa kecamatan yang terdampak? Kalau untuk kecamatan kita ada 5 ya, ada 5 kecamatan, tapi ini yang paling parah karena di beberapa titik kecamatan ini langsung surut seperti itu. Jadi malam terus langsung surut kembali. Kalau yang ini agak lebih tinggi 50 sampai 60 cm seperti itu. Dan harus masyarakat untuk mengungsi. Ada data kerusakan? Ibu rumahnya ambruk? Ambruk semua. Rata sama tanah? Rata sama tanah, rata semua. Bu, itu ceritanya gimana sih waktu kejadian tuh? Waktu kejadian jam 4 pagi, saya tuh mau ambil baju satu, berkas-berkas sudah ditaruh di atas semua. Terus mau ambil baju satu, terus nggak tahu tiba-tiba gelombang tinggi langsung ajar kepala, punggung ini. Kena reruntuhan ya? Iya, semua kena runtuhan semua. Nggak ada yang bisa diselamatkan tuh bahan bangunan apa juga nggak bisa, beras apa nggak bisa, baju cuma bisa pakaian ini nggak bisa itu semua, nggak ketutupan semua. Itu gede banget ya Bu? Gede banget, gelombangnya. Kayak tsunami mungkin? Ya kayaknya si orang itu udah kaget ya Ibu? Kaget. Gelombang pertama langsung utuh, gelombang kedua nabrak kepala, wah udah ambruk, ya bisa ketolong. Video viral seorang anggota polisi Brimopolda Sulawesi Tenggara dipaksa berdinas meski sakit menuai tanggapan dari Komandan Satuan atau Dansat Brimopolda Sultra. Tanggapan tersebut setelah pihak keluarga Bribda Reza Aditya menyebarkan video kondisi anggota Polri tersebut terbaring sakit dan tengah menunggu perawatan medis di klinik teratai Brimopolda Sultra. Informasi terkait berita ini akan dilaporkan oleh rekan Laode Ari, reporter Tribun News Sultra. Silakan laporan Anda, rekan Laode Ari. Ya, terima kasih rekan Justina. Selamat sore Tribuners. Nah sekali, belum lama ini beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang anggota Brimob Polda Sulawesi Tenggara yang dipaksa berdinas meski dalam kondisi sakit. Di mana kejadiannya itu, video itu diambil di salah satu di klinik teratai Brimopolda Sultra pada tanggal 14 Desember lalu.
pihak keluarga menyebarkan video tersebut melalui beberapa akun TikTok mengenai kondisi Bribda Reza Aditya yang meski dalam kondisi sakit namun tak diizinkan tidak mendapat izin untuk istirahat dan dipaksa untuk berdinas oleh pimpinan di Brimopolda Sultra. Kemudian terkait video itu menurut tanggapan dari Komandan Satuan Brimopolda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Adar Masinaga, yang mengatakan bahwa pihaknya sudah meminta untuk Bribda Reza Aditya dari kesehatan Komandan dan Sat Brimopolda Sultra Adar Masinaga mengatakan bahwa Reza Aditya merupakan lulusan 47 angkatan 47 yang melalui pendidikan di SPN Angkotwa di Konawe. Dia dilantik bersama 245 anggota personil polisi yang lainnya pada bulan Juli dan kemudian mendapat pembinaan di Brimopolda Sultra sebelum mendapat penempatan nanti di satuan masing-masing. Nah, selama Adar mengatakan selama mengikuti pendidikan, Reza Aditya memang dalam kondisi sakit pasca operasi penyakit lambung dan usus buntu. Kemudian selama di pembinaan di Brimopolda Sultra, Reza Aditya juga memang tidak pernah mengikuti pembinaan dan kemudian pada penempatan pada November lalu penempatan ada 61 orang anggota personel Polri angkatan 47 yang kemudian mendapat penempatan di Brimopolda Sulawesi Tenggara termasuk Reza Aditya. Namun dari Reza belum pernah masuk bahkan dan dari Brimopolda Sultra sudah melakukan mengunjungi Reza Aditya pada saat masih melakukan perawatan dalam kondisi sakit di Rumah Sakit Tiara dan Rumah Sakit Bataramas. Pihak Brimopolda Sultra melakukan kunjungan agar mengetahui secara pasti bahwa kondisi sebenarnya bagaimana Reza yang infonya dilaporkan sakit, namun sampai saat ini belum ada dari penyakitnya itu ini sebelum atau setelah pendidikan satu operasi. Begitu ya rekan Justina yang dapat sampaikan. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Laudiari dari Tribun News Ultra. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Komandan Satuan Brigade Mobil atau Dansat Brimopolda Sultra Kombes Pol Adar Masinaga. Ingin menjelaskan terkait berita TikTok yang disebarluaskan oleh seseorang yang di dalamnya terkait dengan pelayanan klinik kami di Brimopolda Sulawesi Tenggara. Perlu kami jelaskan bahwa video itu berisi dari Bribda Reza yang datang ke klinik
Brimob dan meminta perawatan. Kejadian itu tanggal 14 Desember 2022. Tepatnya Bribda Reja dan Ibu datang pukul 09.30 dan nanti akan dijelaskan bahwa kehadiran dari Bribda Reja beserta Ibu diterima langsung oleh Dr. Jaga. Dalam hal ini nanti akan dijelaskan bagaimana kronologis melayani Bribda Reja dan Ibu, yang di dalam video itu tidak ada dokter maupun perawat yang melihat atau menangani Bribda Reja ketika hadir di klinik. Kami persilakan Dokter Nujul. Kaburnya 11 tahanan Polresta Balikpapan diduga juga disokong kelalaian petugas jaga pada Sabtu 31 Desember 2022. Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Tirdi Hatmiarso membenarkan ada dugaan yang mengarah terhadap kaburnya belasan tahanan tersebut. Ia menjelaskan kedua personel itu merupakan petugas jaga. Namun saat kejadian Tirdi menyebut yang bersangkutan tak sedang melakukan tugas jaga. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Muhammad Zain, reporter Tribun Kaltim. Silakan laporan Anda rekan Muhammad Zain. Baik rekan, di sini dapat kami laporkan dari markas Polresta Balikpapan, di mana dari dua anggota Polresta Balikpapan telah dilakukan pemeriksaan di Propam Polda Kaltim terkait kaburnya 11 tahanan. Untuk informasi awal yang diterima oleh Tribun Kaltim sendiri, pemeriksaan terhadap anggota Polresta Balikpapan ini lantaran adanya seorang istri dari salah satu tahanan yang berhasil membawa masuk gergaji sehingga para tahanan ini bisa memotong teralis yang ada di ventilasi ruang tahanan. Kemudian dari istri ini juga diduga ikut menyembunyikan tahanan yang ada di ruang tahanan Polresta Balikpapan di Kutai Timur. Kemudian saat ini belum ada informasi lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan Polda Kaltim. Sehingga dari Kapolresta Balikpapan sendiri, Kombes Pol Tirdi Hatmiarso belum menyebutkan terkait sanksi apa yang akan dilayangkan terhadap kedua anggotanya. Namun begitu dia memastikan apabila memang ada unsur kelalaian ataupun kesengajaan yang justru memuluskan upaya para tahanan ini melarikan diri, maka anggota-anggota yang terlibat nantinya akan dilakukan sidang kode etik sehingga ada proses hukum yang akan menjerat kedua anggota tersebut. Mungkin demikian yang bisa dilaporkan sementara rekan Justina. Ya, terima kasih atas laporan Anda rekan Muhammad Zain dari Tribun Kaltim. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Tirdi Hatmiarso. Sendiri sudah didalami dan ada 2 orang saat ini masih diperiksa di Bid Propam Polda Kalimantan Timur. Apakah ada ketersangkutan dengan melarikan diri tahanan yang ada di Propam Polda. 2 orang ini petugas jaga atau apa? Petugas jaga, namun pada saat melarikan diri yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas jaga. Maksudnya itu lalai atau seperti itu? Ya, nanti akan didalami oleh Bid Propam Polda saat ini. Berarti dugaan yang ada keterkaitan sama si istri pelaku? Iya, kita menunggu hasil pemeriksaan dari Bid Propam Polda Kaltim. Siap. Sanksinya dan ketika belum, masih ini menunggu, baru 1 hari ini, 2 hari ini didalami oleh Bid Propam Polda. Kalau terbukti mungkin jika terbukti dan apa sanksi jika terbukti lalai terberat, ya pasti akan disidang dengan kode etik nanti. Ada kemungkinan kegedean ada? Nah, belum tahu, nanti kan tinggal proses hukum yang diterapkan dari sidang kode etik nanti. Jika di sidang kode etik ditemukan ada unsur pidana lainnya, tinggal keputusan dari penyidikan. Polresta Solo mengamankan 26 motor berkenal pot brong pada saat malam pergantian tahun atau tahun baru di Jalan Slamet Riyadi pada Minggu 1 Januari 2023 dini hari.
Kapolresta Solo Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan para pemotor dengan knalpot brong ini diamankan saat sedang konvoi. Mereka pun menggeber-geber sepeda motornya usai menyaksikan malam pergantian tahun baru 2023 di Jalan Slamet Riyadi. Informasi lengkap terkait berita ini akan dilaporkan oleh reporter Tribun Jateng, rekan M. Solekan. Silakan laporan Anda. Selamat siang, Yusnita. Bisa saya sampaikan Polresta Solo mengamankan 26 motor berkenal potbrong pada malam pergantian tahun baru atau tepatnya pada Minggu 1 Januari 2023 pada dini hari di Jalan Slamet Riyadi, tepatnya di sekitar kawasan Stasiun Purwosari. Para pengendara motor ini dibawa beserta kendaraannya ke Mapolresta Solo untuk didata dan dilakukan penindakan, yaitu penindakan sesuai SOP yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Solo, yaitu dengan melakukan penindakan atau penilangan kepada para pengendara motor tersebut. Dan para pengendara motor tersebut bisa membawa pulang kendaraan apabila membawa knalpot asli atau tidak berknalpot brong. Saat ini sudah dilakukan penindakan dan tampak tadi para pengendara sepeda motor tersebut membawa knalpot asli dari kendaraan tersebut dan menggantinya di Mapolresta Solo. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan M. Solekan dari Tribun Jateng. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita lain, Tribuners. Polres Sukabumi Kota menjelaskan kronologi kejadian 2 wisatawan tenggelam di Danau Situ Gunung Desa Sukamanis, Kecamatan Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi pada Minggu 1 Januari 2023. 2 korban tenggelam di Danau Situ Gunung tersebut merupakan karyawan rumah makan yang berada di Kota Sukabumi. Bagaimana kronologi lengkapnya? Kita telah terhubung dengan rekan Dian Herdiansyah, reporter Tribun Jabar yang akan melaporkan informasinya. Silakan laporan Anda, rekan Dian Herdiansyah. Ya, rekan Dian. Ya, baik, terima kasih. Dapat saya sampaikan bahwa kejadian kemarin tepatnya pada pukul 12 siang, kronologinya bahwa 2 korban tersebut sedang bersama karyawan lainnya, salah satu karyawan yang merupakan rumah makan di Kota Sukabumi, tengah menggelar acara gathering dan merayakan malam tahun baru di wilayah Kadu Dampit, Kabupaten Sukabumi. Kemudian setelah kegiatan merayakan malam tahun baru, pagi mereka beraktivitas melakukan kegiatan olahraga yakni sepak bola. Setelah kegiatan sepak bola, badannya memang kotor karena berada di tanah. Setelah itu para karyawan langsung naik rakit menuju Danau Situ Gunung. Namun naas pada saat di pertengahan ada salah satu yang karyawan yang mencoba untuk berenang, namun sayang tidak dapat diselamatkan. Pada saat itu, saat kejadian, korban yang pada saat itu pertama terlebih dahulu loncat ke danau, namun beberapa detik tidak kembali. Akhirnya 2 korban lainnya menolong korban. Kemudian korban dapat diselamatkan dan dievakuasi ke atas. Namun salah satu yang menolongnya tidak kembali ke atas hingga dinyatakan tenggelam. Sementara untuk korban yang dapat dievakuasi meninggal dalam penanganan medis di rumah sakit terdekat di Beta Medica. Kemudian korban kedua ditemukan meninggal dunia sekitar pukul 16.09 kemarin. Demikian Yustiana. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Dian Herdiansyah, reporter Tribun Jabar. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Kapolres Sukabumi Kota AKBP Si Zainal Abidin.
Cita kami terhadap keluarga almarhum yang hari ini dua korban meninggal dunia di Danau Situbondo ini. Kejadian kronologisnya dapat kami sampaikan bahwa sekitar pukul 12.30 kami menerima laporan dari Kapolsek Kalikampit selaku Kapos pelayanan di Situbondo ini bahwa adanya satu orang yang kemudian masih dilakukan pencarian. Untuk kronologis lengkapnya, bahwa mereka ini merupakan karyawan dari salah satu rumah makan yang berada di kota Sukabumi. Hari ini melakukan kegiatan family gathering di Situbondo dan aktivitas mereka pada pagi hari itu melakukan pertandingan bola. Karena kotor badannya, maka kemudian mereka berinisiasi naik ke perahu menuju ke arah danau dengan maksud untuk membersihkan. Salah satu korban, itu inisialnya NS, itu kemudian melompat dari perahu tersebut menceburkan diri ke danau. Karena kemudian sesaat setelah menceburkan diri kemudian tidak muncul ke permukaan, maka kemudian dua orang temannya berinisiasi untuk kemudian menolong bersangkutan, yaitu adalah saudara BH dan saudara R. Nah, setelah dilakukan pencarian beberapa waktu, maka kemudian dapat ditemukan Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD RI Muhammad Sanusi Rahaningmas mendatangi kantor KPU Papua Barat Daya. Kedatangan Rahaningmas di KPU Papua Barat Daya bertujuan untuk menyerahkan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilihan bakal calon anggota DPD RI. Pelaksana tugas KPU Papua Barat Daya Fatmawati mengatakan Sanusi Rahaningmas adalah yang perdana menyerahkan dokumen surat dukungan. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Sofwan Ashari, reporter Tribun Papua Barat. Silakan laporan Anda, rekan. Ya, baik Justina dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, bahwasannya pada pagi tadi bakal calon anggota DPD RI Sanusi Rahaningmas telah mendatangi kantor KPU Papua Barat Daya untuk menyerahkan syarat dukungan dokumen, maksud saya kepada KPU untuk mencalonkan diri di pemilihan 2024 nanti. Nah, penyerahan ini berjalan dengan lancar dan tadi sekitar pukul 12 tadi telah dilakukan verifikasi dan pengecekan terkait dengan syarat-syarat yang mereka bawa dan beberapa syarat, yakni syarat pertama adalah syarat KTP ataupun dukungan yang harusnya sesuai dengan regulasi, yakni yang seharusnya adalah 1.000 dukungan, namun pasangan incumbent ini beliau membawa dukungan melebihi, yakni 2000-an KTP yang dibawakan ke KPU Papua Barat Daya. Nah, selain itu yang tadinya syarat yang tersebar yang tadinya hanya 50% sesuai dengan regulasi yang ada, namun pasangan incumbent ini beliau berhasil meraup suara ataupun dukungan dari hampir keseluruhan kabupaten kota yang ada di wilayah Papua Barat Daya. Nah, dukungan-dukungan tersebut dinyatakan lengkap oleh pihak KPU Papua Barat Daya dan selanjutnya mereka menyerahkan formulir hasil pemeriksaan kepada kepada Sanusi Rahaningmas sebagai bakal calon anggota DPD RI Dapil Papua Barat Daya itu sendiri. Nah, KPU menyampaikan bahwa nantinya akan ada verifikasi ataupun tahapan-tahapan selanjutnya yang nantinya akan diikuti oleh bakal calon anggota DPD RI yang tadi baru saja diverifikasi perdana di KPU Papua Barat Daya itu sendiri. Begitu, Justina.
Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Sofwan Azhari, reporter Tribun Papua Barat. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama pelaksana tugas KPU Papua Barat Daya, Fatmawati, dan bakal calon anggota Dewan Perwakilan DPD RI, Muhammad Sanusi Rahaningmas. Tahapan penyerahan syarat dukungan untuk anggota DPD khusus untuk Provinsi Papua Barat Daya. Hari ini pertama kali ada bakal calon anggota DPD Dapil Papua Barat Daya yang hadir di kantor persiapan KPU Provinsi Papua Barat Daya. Tadi oleh Pak Muhammad Sanusi Rahaningmas, dan proses sudah kita lakukan. Saya kira semua melihat dengan cukup jelas bahwa dokumen yang kami terima itu dokumen sesuai ketentuan Undang-Undang 7, kemudian juga Perpu nomor 1 2022 dan juga pedoman teknisnya dalam PKPU nomor 10 tahun 2022 dan perubahan kedua PKPU 13 2022. Tadi proses berjalan alhamdulillah dengan lancar, semua dokumen kita periksa dan kita buka secara langsung. Bawaslu juga mengawasi prosesnya, dan hasil akhirnya semua dokumen yang kami terima dan dokumen digital yang ada di dalam silon yang sudah di-input sebelumnya itu semua sesuai, kemudian lengkap, dan pemenuhan terhadap syarat minimal dukungan dan juga sebaran itu semuanya memenuhi syarat, sehingga kami tentu memberikan tanda terima dan berita acara penerimaan terhadap bakal calon. Alhamdulillah sesuai dengan peraturan PKPU dengan syarat dukungan minimal. Alhamdulillah setelah penyerahan tadi dan diperiksa, diverifikasi, dinyatakan lolos. Artinya dukungan itu tersebar melebihi dari ketentuan 50%, tapi kita 100%. Dari 5 kabupaten dan 1 kota, seluruhnya kita ada punya dukungan. Dukungan minimal yang kita serahkan sesuai dengan ketentuan adalah 1.000, tetapi yang kita masukkan adalah 2.536 dukungan yang tersebar di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Jadi sebanyak 1 kota dan 5 kabupaten semua. Baik, mungkin persiapan verifikasi faktual ketika nanti KPU melakukan verifikasi faktual bagaimana Pak? Yang jelas bahwa setelah nanti verifikasi faktual, KPU akan melaksanakan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan khusus Polisi mengungkap kebakaran mobil di Kutai Kartanegara yang terjadi menjelang malam tahun baru. Mobil Daihatsu Ayla merah dengan nomor polisi KT1566CG milik warga Tenggarong Yeni Nur Rahmah Sari sengaja dibakar oleh orang yang tak dikenal. Dari rekaman CCTV diketahui pelaku membakar mobil dengan cara membakar botol plastik yang diduga berisi cairan bahan bakar. Informasi terkait berita ini akan dilaporkan oleh reporter Tribun Kaltim rekan Mita Aulia Anggraini. Silakan laporan Anda. Ya, terima kasih Justina. Memang kemarin polisi sudah mengungkap kebakaran mobil yang terjadi di Kutai Kartanegara menjelang malam tahun baru. Bahwasannya mobil Daihatsu Ayla merah dengan nomor polisi KT1566CG milik warga Tenggarong Yeni Nur Rahmah Sari diduga sengaja dibakar oleh orang yang tidak dikenal. Cerita ini juga bermula saat Yeni hendak merayakan malam tahun baru bersama keluarganya di Jalan AM Alimuddin. Ia kemudian memarkirkan mobilnya di depan bengkel Honda dan sekira pukul setengah 12 malam dari rekaman CCTV yang dimiliki oleh bengkel diketahui bahwasannya ada seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor Matic dan sengaja membakar mobil tersebut dengan cara membakar botol plastik yang diduga berisi cairan bahan bakar. Kemudian botol tersebut diletakkan di atas kap mobil dan dengan cepat api saat itu langsung membesar dan membakar bagian depan mobil. Dan saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Imade Surya Dinata membenarkan hal tersebut dan pihaknya mengkonfirmasi bahwasannya saat ini pelaku masih melarikan diri menggunakan sepeda motornya dan tengah dilakukan proses penyelidikan oleh pihak kepolisian. Dan kemudian korban dan suaminya
yang saat itu langsung kaget dan kemudian mereka mendatangi mobil tersebut dan rupanya api juga sudah membesar, kemudian langsung berusaha dipadamkan dengan memanggil BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan akibat insiden ini ada kerugian di mana kap mesin, kemudian bemper depan, kaca depan, wiper dan radiator mobil mengalami kerusakan parah. Dan diperkirakan kerugian yang dialami korban mencapai 30 juta rupiah, dan saat ini Polres Kukar masih terus melakukan penyelidikan sembari mencari informasi dan memburu pelaku. Pihaknya akan memastikan bahwasannya pelaku yang tega melakukan pembakaran ini masih dalam pengejaran. Demikian, Justina. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Mita Aulia Anggraini dari Tribun Kaltim. Selamat bertugas kembali. Beralih ke Papua Tribuners, untuk mewujudkan Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri sejahtera dan profesional, pemerintah Kota Pemkot Jayapura melaksanakan rapat kerja daerah atau Rakerda. Rakerda tersebut berlangsung di Aula Siansor, Kantor Wali Kota Jayapura, Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans PK mengatakan saat ini tantangan yang dihadapi oleh Korpri untuk membangun kesadaran anggota senantiasa memiliki rasa solidaritas kuat dalam menjalin persatuan dan kesatuan. Informasi lengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Aldi Bimantara, reporter Tribun Papua. Silakan laporan Anda, rekan Aldi Bimantara. Ya, halo Justina dan juga Tribuners semua, dilaporkan dari Kota Jayapura, Provinsi Papua. Ini untuk mewujudkan Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri sejahtera dan profesional, pemerintah Kota Pemkot Jayapura melaksanakan rapat kerja daerah atau Rakerda. Justina dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami, Rakerda ini memang berlangsung ataupun dilangsungkan di Aula Siansor Kantor Wali Kota Jayapura, Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Dan berdasarkan wawancara kami bersama dengan penjabat Wali Kota Jayapura, Frans PK, ini yang mengatakan bahwa DPC Korpri Kota Jayapura sejatinya memang melingkupi OPD ataupun organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Jayapura, instansi vertikal tingkat kota, BUMN tingkat kota, BUMD tingkat kota, termasuk Polres dan juga Kodim begitu. Justina dan juga Tribuners, ini Frans mengatakan bahwa saat ini memang tantangan yang dihadapi oleh Korpri untuk membangun kesadaran anggota agar senantiasa memiliki rasa solidaritas kuat dalam menjalin persatuan dan juga kesatuan. Sehingga memang ia mengharapkan bahwa Korpri ini dapat berfungsi sebagai sarana perekat guna mewujudkan persatuan dan juga kesatuan bangsa begitu. Justina, berdasarkan pantauan kami di Aula Siansor Kantor Wali Kota Jayapura, memang penjabat Wali Kota juga melakukan penandatanganan MOU ini bersama sejumlah stakeholder ataupun otoritas terkait begitu. Dan juga memang menurutnya Korpri ini menjadi salah satu unsur penting dalam membangun perekatan persatuan dan juga kesatuan bangsa bagi para pegawai negeri juga. Dan oleh karena itu memang Frans mengimbau hendaknya anggota Korpri ini senantiasa dan secara terus-menerus untuk memiliki semangat kerja yang tinggi, etos kerja yang tinggi, agar nantinya kerja-kerja nyata dan juga evaluasi akhir tahun ini dapat terlihat begitu hasil kerja nyatanya signifikan atau tidak. Justina dan juga Tribuners, Frans juga mengatakan bahwa inovasi di berbagai bidang harus dibarengi dan perlu dilakukan dengan tanggung jawab masing-masing anggota Korpri seiring dengan perkembangan zaman begitu. Anggota Korpri sebagai aparatur negara yang menjalankan birokrasi pemerintahan di berbagai bidang hendaknya harus dituntut untuk memiliki semangat responsif terhadap semangat kemajuan zaman begitu. Orang nomor satu di Kota Jayapura tersebut juga mengatakan bahwa anggota Korpri harus mampu beradaptasi agar tidak tertinggal dan ditinggal oleh kemajuan zaman yang serba cepat. Seperti kita ketahui ya, Justina dan juga Tribuners, memang di zaman yang serba digitalisasi ini juga pelayanan birokrasi pemerintahan begitu, khususnya mungkin di Disduk Capil juga ini memang semuanya sudah berbasis digital begitu, sehingga mau tidak mau memang aparatur negara juga harus bersiap dengan kecakapan teknologi yang mumpuni begitu, sehingga memang masyarakat yang mungkin belum mendapatkan informasi ataupun terakses secara terpenuhi oleh akses digital ini memang bisa nanti tersampaikan juga begitu dengan adanya sumber daya manusia yang mumpuni di era digitalisasi maksud saya seperti ini begitu. Justina, memang diketahui pula bahwa inovasi yang terus dilakukan oleh Korpri ini tentunya diperlukan ya di era seperti saat ini, dan memang melalui rapat kerja daerah ini
diharapkan bahwa akan ada munculnya anggota-anggota Korpri yang profesional yang tentunya dibutuhkan kerja kerasnya, inovasinya, dan juga perubahan serta kerangka kerja dan program kerja yang tidak hanya oleh pengurus Korpri saja, tetapi juga dengan institusi atau lembaga terkait. Dan seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, Justina dan juga Tribuners, dalam Rakerda ini juga dilakukan penandatanganan MOU terkait upaya peningkatan layanan antara Pemkot Jayapura bersama PT Taspen, BPJS Ketenagakerjaan, dan juga BPJS Kesehatan. Justina, demikian laporan singkat saya terkait dengan rapat kerja daerah yang dilakukan oleh pemerintah Kota Jayapura untuk mewujudkan Korpri sejahtera dan profesional. Dari Ibu Kota Provinsi Papua, Kota Jayapura, Aldi Bimantara, tribunpapua.com melaporkan. Kembali ke Justina di studio. Baik, Aldi Bimantara, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Perayaan Malam Tahun Baru 2023 di Palembang berlangsung meriah di Bundaran Air Mancur atau BAM. Kegiatan dan euforia pergantian tahun dipusatkan di lokasi tersebut. Sekira pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, aparat kepolisian Polrestabes Palembang bersama TNI mengimbau warga yang masih berada di atas jembatan Ampera agar segera menjauh pada Sabtu 31 Desember 2023. Hal ini dilakukan seperti yang diberitahukan sebelumnya, di mana penutupan jembatan Ampera dilakukan berangsur mulai dari pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan Rahmat, reporter Tribun Sumsel. Silakan laporan Anda, rekan Rahmat. Baik, terima kasih Justina. Jadi dapat kami sampaikan Tribuners, perayaan Malam Tahun Baru di Kota Palembang yang biasanya berlangsung di Benteng Kuto Besak pada perayaan Malam Tahun Baru 2023 kali ini dipusatkan pada Bundaran Air Mancur Palembang, tepatnya di depan Masjid Agung. Hal ini berkaitan dengan adanya penutupan jembatan Ampera dan sejumlah akses jalan yang dialihkan sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat bisa dijaga langsung oleh aparat kepolisian yang bertugas pada Malam Tahun Baru. Untuk pengalian arus lalu lintas sendiri dimulai dari pukul 10 malam, itu dari jembatan akses menuju jembatan Ampera dari Jalan Jenderal Sudirman menuju jembatan Ampera sudah ditutup mulai pukul 10 malam. Jadi tidak ada lagi kendaraan maupun warga yang dibolehkan untuk melintas di atas jembatan Ampera. Untuk pengamanan sendiri, polisi menyiagakan personil yang terdiri dari Polantas dan juga Polwan yang berjaga di sekitar lokasi dan mengimbau agar masyarakat segera turun ketika waktu 10 malam lebih menjauh dari jembatan Ampera agar perayaan Malam Tahun Baru dapat berlangsung tertib dan juga aman sehingga mudah dipantau oleh kepolisian. Untuk pesta kembang api di Bundaran Air Mancur Palembang sendiri berlangsung selama kurang lebih hampir 45 menit, di mana kembang api mulai dilontarkan oleh masyarakat sekira pukul 11.30 maksud kami, 11.30 hingga pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Setelah perayaan Malam Tahun Baru selesai, polisi mulai membuka kembali akses ke jembatan Ampera sekitar pukul 00.30 dan barulah masyarakat bisa melintas lagi ke jembatan Ampera sehingga bisa pulang ke rumah masing-masing. Untuk dari laporan sendiri tidak ada gangguan Kamtibmas selama perayaan Malam Tahun Baru di Kota Palembang dan semuanya dalam keadaan kondusif. Demikian yang dapat kami laporkan, Justina, kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Rahmat dari Tribun Sumsel. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara bersama Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib. Komandan, izin penutupan Ampera ini bisa dijelaskan Komandan sedikit? Ya, ini sudah sesuai dengan rencana. Jam 22.00 kita lakukan penutupan. Tidak ada kendaraan ataupun nanti orang yang menuju ke Ampera. Jika kita kosongkan untuk keselamatan dan keamanan. Untuk pejalan kaki boleh melintas juga ini? Ya, Pak, nanti kita akan mengimbau seluruh masyarakat yang ada di Ampera supaya turun untuk merayakan Malam Tahun Baru di sekitar Bundaran Air Mancur.
Pergantian tahun ini seakan menjadi momen kebangkitan masyarakat. Setelah 2 tahun berdampingan dengan COVID-19, membuat masyarakat tumpah ruah menyaksikan malam pergantian tahun di TBG Dumai. Beberapa momen dalam penutupan pergantian 2022 ke 2023 terlihat jelas di kota Dumai. Tepat di Taman Bukit Gelanggang TGB, bahkan di detik-detik pergantian tahun tersebut, disambut dengan sholawat Nabi yang menggema sembari kembang api mengisi langit kota Dumai. Informasi lengkap terkait berita ini akan dilaporkan oleh reporter Tribun Pekanbaru, rekan Doni Kesuma Putra. Silakan laporan Anda, rekan Doni Kesuma. Ya, terima kasih rekan Christina. Terus saya sampaikan bahwa memang malam pergantian tahun di Kota Dumai ini sudah dinanti-nanti oleh sebagian masyarakat, yang mana memang lebih dari 2 tahun setelah kita berdampingan, memang acara dari malam tahun baru itu memang tidak dilaksanakan, baik itu dalam Pemkot sendiri maupun oleh masyarakat sendiri. Memang berbeda dengan daerah lainnya. Di Dumai sendiri itu Pemkot sendiri membuat acara itu bertemakan Dumai dalam syiar dan syair, yang mana untuk memberikan kepada masyarakat bahwa momen dari perayaan tahun baru ini tidak hanya menghabiskan waktu di 2022, cuman bisa juga digunakan untuk melakukan muhasabah diri, sehingga Pemkot Dumai sendiri menghadirkan beberapa ustadz kondang seperti Ustadz Dery dan juga beberapa tamu undangan lainnya. Itu juga dikatakan memang masyarakat banyak yang sudah ingin melihat acara tahun baru meriah di Kota Dumai. Dan bahkan acara Dumai dalam syiar dan syair ini dilaksanakan di Taman Bukit Gelanggang, yang mana pada kesempatan itu Wali Kota Dumai yaitu Faisal mengungkapkan bahwa perayaan ini merupakan salah satu langkah untuk memperbaiki diri untuk di 2023. Itu diharapkan di 2023 nanti Kota Dumai menjadi kota yang idaman. Seperti itu rekan. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Doni Kesuma Putra dari Tribun Pekanbaru. Selamat bertugas kembali. Beralih ke berita lain, Tribuners, Polres Lampung Selatan, Polda Lampung menggelar konferensi pers terkait kasus pemuda meruda paksa ibu dan adik kandungnya di Lampung Selatan, Lampung. Pemuda yang tega meruda paksa ibu dan adik kandungnya, yakni ST berusia 19 tahun, diketahui buruh asal Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. ST melancarkan aksinya, yakni meruda paksa ibu dan adik kandungnya pada Senin 19 Desember 2022 sekira pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Informasi tersebut dilaporkan oleh Kepala Polres Lampung Selatan, Polda Lampung AKBP Edwin saat konferensi pers di Mapolres Lampung Selatan pada Jumat 30 Desember 2022. Dikatakannya pelaku meruda paksa ibu dan adik kandungnya di rumahnya, namun sang ibu tak memberikan uang tersebut kepada pelaku. Akibatnya pelaku yang juga anaknya marah kepada ibunya. Lantaran hal tersebut, sang ibu melarikan diri dari kejaran pelaku. Ia melanjutkan, kemudian pelaku melihat korban adik kandungnya SH berusia 7 tahun yang berada di luar rumah dan langsung mendatangi adiknya. Lalu tersangka langsung menarik tangan adiknya dan membawanya ke dalam rumah. Setelah itu pelaku mengunci pintu rumah tersebut dan membawa adiknya ke dalam kamar hingga pelaku melakukan ruda paksa tersebut sebanyak 2 kali. Selain itu ternyata pelaku juga pernah melakukan hal serupa kepada ibu kandungnya. Pelaku pernah melakukan hal tersebut pada tahun 2021 dan tahun 2022. Pelaku mengancam akan membunuh ibunya jika tak menuruti nafsu bejatnya tersebut. Akibat kejadian itu, sang ibu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katibung. Kemudian pada Senin 26 Desember 2022, unit Reskrim Polres Katibung Polres Lampung Selatan berhasil menemukan keberadaan pelaku. Setelah dilakukan interogasi, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan barang bukti,
yakni 1 buah celana dalam korban warna biru muda, 1 buah celana Levi's tersangka warna dongker, 1 buah kaos dalam korban warna putih, serta 1 selimut warna biru tua. Menurutnya tersangka dikenakan pasal Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana asusila. Dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 3 miliar rupiah. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Justina Kartika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Unik dan beda dari yang lain ketika kamu melihat jembatan Akar Bayang di Sumatera Barat. Jembatan Akar Bayang terkenal bukan karena kemegahannya, melainkan karena keunikannya jembatan yang terbuat dari akar. Akar di jembatan Akar Bayang berasal dari 2 pohon beringin yang saling berhadapan. Kedua pohon beringin ini dipisahkan oleh Sungai Batang Bayang. Sungai Batang Bayang sendiri memiliki aliran yang tak terlalu deras dengan kedalaman mencapai 2 hingga 3 meter. Hai Tribuners, Live Update Sport kembali hadir menjumpai Anda pada siang hari ini, Senin 2 Januari 2023. Ada sejumlah berita olahraga terkini yang akan kami sampaikan untuk Anda dalam beberapa waktu ke depan. Bersama saya Yesi Winata, kita jelang Live Update Sport selengkapnya. Rekap hasil pertandingan bola tadi malam, di mana ada 3 tim raksasa yang kompak alami hasil minor. Hasil pertandingan bola yang pertama, Tottenham Hotspur harus mengakui keunggulan Aston Villa di pekan 18 Liga Inggris. Tampil di markas sendiri di Tottenham Hotspur Stadium, The Lilywhites dipermalukan oleh The Villains dengan skor 0-2. 2 gol anak asuh Unai Emery itu sukses diciptakan oleh Emiliano Buendia dan Douglas Luiz. Atas hasil tersebut, Harry Kane JS harus merelakan posisi 4 besar mereka kepada Manchester United. Sedangkan Aston Villa membuka peluang untuk sukses tembus posisi 5 besar klasemen sementara. Bergeser ke kota London, Chelsea harus puas berbagi 1 angka atas Nottingham Forest. Bertandang ke markas lawan, The Blues tertahan imbang dengan skor 1-1. Anak asuh Graham Potter itu sebenarnya mampu unggul lebih dahulu lewat gol Kai Havertz. Namun gol dari Sergio Aguero membuyarkan kemenangan Chelsea tersebut. Hanya mampu menambah 1 poin, Thiago Silva CS pun masih tertahan di peringkat 8 klasemen sementara
Liga Inggris. Beralih ke League One, di mana tim raksasa Paris Saint-Germain secara mengejutkan tumbang di pekan 17. Hal ini adalah kali pertama PSG mengalami kekalahan dalam kompetisi apapun sejak 20 Maret tahun lalu. Tampil tanpa Lionel Messi dan Neymar, PSG dipermalukan Lens lewat skor telak 1-3. Gol-gol pemain Lens hanya mampu dibalas oleh PSG lewat gol tunggal Hugo Ekitike. Itu pun merupakan kekalahan pertama PSG di musim ini dalam seluruh kompetisi. Lens pun sukses memangkas jarak poin mereka di papan klasemen dengan PSG menjadi 4 angka saja. Berikut daftar rekap hasil bola tadi malam. Pertama, Liga Inggris. Tottenham kalah 0-2 dari Aston Villa. Nottingham Forest ditahan imbang 1-1 dengan Chelsea. Kemudian di League One, Lens menang 3-1 dari PSG. Lyon kalah 0-1 dari Clermont Foot. Monaco menang 1-0 dari Brest. Berikut ada jadwal bola malam ini dari Senin 2 Januari 2023 malam hingga Selasa 3 Januari 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada jadwal akan ada laga penentuan bagi timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022, Liga Inggris serta pertandingan League One. Pergelaran Piala AFF 2022 akan menyuguhkan 2 laga bersamaan untuk menentukan siapa yang berhak lolos ke babak semifinal. Pertandingan Piala AFF akan disiarkan secara langsung di 2 stasiun televisi nasional Indonesia maupun secara live streaming. Kemudian untuk pertandingan bola dini hari nanti akan ada laga pembuka Liga Inggris untuk pekan 19, serta juga ada 2 pertandingan di League One antara Strasbourg versus Troyes dan Lille versus Reims. Berikut daftar jadwal bola malam ini. Pertama, Piala AFF 2022. Filipina versus Indonesia pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Thailand versus Kamboja pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kedua, Liga Inggris, Brentford versus Liverpool pada pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Kemudian ketiga, League One, Strasbourg versus Troyes pukul 21 waktu Indonesia Barat dan Lille versus Reims pukul 23 malam waktu Indonesia Barat. Selain jadwal, berikut ada skenario timnas Indonesia bisa juara Piala AFF 2022 Grup A. Timnas Indonesia masih bertengger di posisi 2 di bawah Thailand. Keduanya memiliki 7 poin yang sama, namun Thailand masih unggul karena jumlah kebobolan yang lebih sedikit. Nasib Indonesia harus ditentukan dari laga pamungkas Grup A Piala AFF 2022. Bahkan Indonesia juga masih memiliki kemungkinan untuk bisa bertengger di puncak klasemen Grup A. Lantas bagaimana skenario timnas Indonesia bisa salib Thailand untuk duduk di singgasana klasemen Grup A? Pertama, Indonesia wajib menang atas Filipina. Sebisa mungkin Indonesia tidak boleh kebobolan di laga nanti karena selisih gol Thailand dan Indonesia hanya berjarak karena kebobolan. Kedua, Indonesia harus mencetak gol lebih banyak dari Thailand. Diketahui Indonesia akan menghadapi Filipina, sementara Thailand melawan Kamboja pada 2
Januari 2023 di waktu yang sama. Setidaknya Indonesia harus menang dengan selisih 2 gol dari kemenangan Thailand atas Kamboja. Tugas Indonesia akan lebih mudah jika Thailand menelan kekalahan atau seri atas Kamboja di saat skuad Garuda menang atas Filipina. Walaupun di atas kertas hal tersebut akan jarang terjadi, namun Kamboja masih memiliki kesempatan untuk melumat Thailand. Terlebih Kamboja saat ini berada di permainan terbaik mereka. Kamboja berhasil menang atas Filipina di laga perdana, berhasil membobol 1 gol ke gawang Indonesia, dan terakhir menang telak 5-1 atas Brunei. Kamboja pun ingin menang di laga terakhir demi melanjutkan asa lolos ke babak semifinal. Keinginan Kamboja ini tentu bisa memuluskan langkah bagi timnas Indonesia. Skenario finalnya adalah jika timnas Indonesia kalah 1-2 atas Filipina, maka timnas Indonesia tidak bisa lolos semifinal. Hal itu juga berkaitan dengan laga lain di mana Thailand juga kalah dari Kamboja. Walaupun memang di atas kertas kondisi tersebut akan sangat sulit terjadi. Klasemen Piala AFF 2022 jelang laga Filipina versus Indonesia yang akan menampilkan persaingan sengit di grup A. Situasi di papan klasemen Piala AFF 2022 menunjukkan terdapat 3 tim yang masih berpeluang menjadi perwakilan grup A di babak semifinal. Kelolosan ketiga tim tersebut bakal ditentukan lewat 2 laga terakhir di grup A Piala AFF 2022. Pertama yaitu Filipina versus Indonesia dan kedua laga Thailand versus Kamboja. Laga Filipina versus Indonesia dan Thailand versus Kamboja dalam matchday terakhir grup A Piala AFF 2022 akan berlangsung secara bersamaan pada Senin 2 Januari 2023 mulai pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Adapun 3 tim di grup A yang masih berpeluang lolos ke semifinal adalah Thailand, Indonesia, dan Kamboja. Thailand dan Indonesia menempati 2 posisi teratas klasemen grup A dengan koleksi 7 poin dari 3 laga. Mereka sama-sama mencatatkan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Thailand dan Indonesia hanya memiliki perbedaan dalam hal selisih gol. Selisih gol Thailand ada di angka +9, sedangkan Indonesia mengantongi +8 dari hasil 10 kali mencetak gol dan 2 kali kebobolan. Oleh karena itu, Thailand berhak menempati posisi teratas klasemen grup A, sementara Indonesia membayangi di peringkat kedua. Selanjutnya di peringkat ketiga terdapat Kamboja yang mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan. Kamboja unggul 3 angka atas Filipina yang tertahan di peringkat keempat. Dengan begitu, Filipina sudah tidak memiliki peluang lolos ke semifinal Piala AFF 2022 setelah menelan 2 kekalahan dari Kamboja dan Thailand. Mereka telah dipastikan tersingkir bersama Brunei Darussalam yang terdampar di dasar klasemen grup A dengan catatan near point. Persaingan sengit tidak hanya terjadi di grup A. Grup B Piala AFF 2022 juga menyajikan persaingan sengit hingga akhir. Di grup B pun terdapat 3 tim yang masih berjuang memperebutkan tiket semifinal hingga matchday terakhir. Ketiga tim tersebut adalah Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Berikut daftar klasemen sementara grup A Piala AFF 2022. Thailand 7 poin dari 3 laga, Indonesia 7 poin dari 3 laga, Kamboja 6 poin dari 3 laga, Filipina
3 poin dari 3 laga dan Brunei berada di zona degradasi dengan 0 poin dari 4 laga. Berikut daftar klasemen sementara Grup B Piala AFF 2022. Di posisi pertama ada Vietnam 7 poin dari 3 laga, Singapura 7 poin dari 3 laga, Malaysia 6 poin dari 3 laga, Myanmar 1 poin dari 3 laga, dan Laos 1 poin dari 4 laga. Jordi Amat dipastikan absen saat timnas Indonesia bertanding melawan Filipina pada matchday ketiga Piala AFF 2022. Laga timnas Indonesia melawan Filipina akan berlangsung di Stadion Rizal Memorial, Manila pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Jordi Amat harus absen karena ia harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Seperti diketahui, Jordi Amat sudah mendapatkan 2 kartu kuning yang didapat saat bertemu Kamboja dan Thailand. Situasi itu yang membuat bek naturalisasi tersebut harus absen membela timnas Indonesia saat berjumpa Filipina. Namun pelatih timnas Indonesia Sinteyong tidak ambil pusing dengan absennya Jordi Amat tersebut. Juru taktik asal Korea Selatan itu sudah mempersiapkan pemain lain untuk menggantikan peran Jordi Amat. Sinteyong masih memiliki 2 pemain pengganti, yaitu Hansa Muyama dan Rizky Ridho. Kemungkinan besar Hansa Muyama yang akan diberikan kepercayaan bermain menggantikan Jordi Amat. Lebih lanjut, Sinteyong berbicara tentang finishing yang masih menghantui timnas Indonesia. Mark Locke CS sejatinya banyak sekali mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol, tetapi masih gagal. Beberapa pemain seperti Witan Sulaiman, Hansa Muyama, Egy Maulana Fikri, dan Yakob Sayuri gagal mencetak gol ketika mendapatkan peluang emas tersebut. Sinteyong pun geram dan itu menjadi pekerjaan rumah yang harus ia benahi jelang melawan Filipina. Oleh karena itu, Sinteyong berharap agar ada perubahan finishing saat Indonesia melawan Filipina nanti. Sinteyong berpesan agar pemain Indonesia bisa memaksimalkan peluang yang ada untuk mencetak banyak gol. Sejatinya timnas Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa melaju ke semifinal Piala AFF 2022. Tetapi sang pelatih memberikan target lebih kepada timnas Indonesia untuk bisa mengalahkan Filipina di laga malam nanti. Berikut ada prediksi susunan pemain timnas Indonesia kala melawan Filipina di Piala AFF 2022, di mana skuad Garuda mencari pengganti ideal Jordi Amat. Duel Filipina versus timnas Indonesia di partai pamungkas Grup A Piala AFF 2022 bakal digelar di Stadion Rizal Memorial pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Bagi timnas Indonesia, mereka hanya membutuhkan hasil imbang untuk bisa melaju ke babak semifinal. Hal itu terlepas dari hasil antara laga Thailand versus Kamboja. Namun, jika ingin mengunci tiket semifinal sebagai juara grup, kemenangan menjadi harga mati bagi pasukan anak asuh Sinteyong. 3 poin saja tidak cukup bagi Egy Maulana CS untuk menempatkan diri sebagai pemuncak Grup A. Timnas Indonesia akan berlomba dengan Thailand untuk mengejar agresivitas gol yang menjadi hitungan utama
utama setelah perolehan poin. Di papan klasemen sendiri, baik skuad Garuda maupun skuad Gajah Perang sama-sama mengumpulkan 7 angka. Tapi Thailand lah yang untuk sementara ini berhak nangkring di puncak berkat unggul agresivitas gol. Tentu untuk memuluskan langkah timnas Indonesia merengkuh trofi Piala AFF 2022, anak asuh Sinteyong akan berjuang untuk memuncaki grup A agar tidak bertemu lawan yang sulit di laga semifinal. Lalu bagaimana kondisi tim saat ini setelah Jordi Amat dipastikan absen? Dan siapakah pengganti sang bek tersebut? Jordi Amat harus menepi di laga malam nanti karena mendapat akumulasi kartu kuning. Untungnya Sinteyong memiliki nama-nama mentereng lain seperti Hansa Muyama, Rizky Ridho, dan Fahrudin Arianto di sektor pertahanan. Nama yang disebutkan pertama menjadi pemain paling ideal untuk mengganti posisi Jordi Amat sebagai stopper. Di pertandingan terakhir saat melawan Brunei, Sinteyong memberi kepercayaan kepada Hansa Muyama untuk tampil sebagai starter. Timnas Indonesia pun dibawanya menang dengan skor 7 gol tanpa balas dan gawang Garuda dibuatnya perawan hingga laga selesai. Terakhir kali Hansamu membela Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia saat Timnas Indonesia masih ditangani oleh Simon McManamy. Setelah Timnas Indonesia dibesut oleh Sinteyong, nama Hansa Muyama tidak pernah dilirik. Namun kini akhirnya Hansamu bisa kembali lagi menghiasi daftar skuad Garuda untuk tampil di Piala AFF 2022. Berikut adalah prediksi susunan pemain Timnas Indonesia saat melawan Filipina di matchday ketiga Piala AFF 2022. Timnas Indonesia kemungkinan akan menggunakan formasi 4-3-3. Nadeo, Yakob, Hansamu, Fahrudin, Edo, Kambuaya, Irianto, Klok, Yakob, Witan, dan Spasojevic. Pelatih Timnas Filipina Joseph Ferre menekankan kepada anak asuhnya untuk tetap menyulitkan Timnas Indonesia pada laga pamungkas grup A Piala AFF 2022. Filipina akan bertemu Timnas Indonesia pada laga terakhir penyisian grup A di Stadion Rizal Memorial, Manila, Filipina pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Sejatinya dalam laga malam nanti, Filipina sudah dipastikan tidak memiliki peluang untuk lolos dari babak penyisihan grup. Pasalnya hanya ada 3 tim yang masih memiliki peluang lolos ke semifinal. 3 tim tersebut adalah Timnas Indonesia, Thailand, dan Kamboja yang mana dipastikan lolos ke babak selanjutnya dan ditentukan hari ini. Saat Timnas Indonesia menghadapi Filipina di waktu yang sama, tempat berbeda, Thailand akan meladeni Kamboja. Dalam laga ini, skuad Garuda diwajibkan menang, bahkan harus menang besar apabila ingin lolos sebagai juara grup. Hal itu harus terjadi karena saat ini Timnas Indonesia memiliki poin yang sama dengan Thailand, yaitu 7 angka. Namun Thailand yang saat ini berada di puncak klasemen lebih unggul dalam selisih gol dari Indonesia. Apabila ingin keluar sebagai juara grup, tim asuhan Sinteyong diharapkan mencetak banyak gol agar bisa menggeser Thailand dari singgasana puncak. Tetapi walaupun begitu, Timnas Indonesia tidak akan menghadapi laga yang mudah. Joseph Ferre telah menekankan jika tidak akan membuat langkah Timnas Indonesia ke semifinal menjadi mudah. Pelatih Filipina itu menekankan kepada para pemainnya untuk memberikan penampilan terbaik mereka saat menghadapi
Indonesia. Apalagi Filipina main di kandang dan banyak pendukung yang akan datang. Diharapkan semua pemain dapat memberikan penampilan terbaiknya dan para debutan pun bisa mendapatkan banyak pengalaman. Joseph Ferre mengaku bahwa melawan timnas Indonesia memang tidak akan mudah sebab mereka adalah tim yang sudah dilatih dari level junior oleh Sinteyong. Namun pelatih Filipina berjanji akan menyulitkan Indonesia dengan permainan bagus yang dimiliki timnya. Bahkan Filipina bertekad untuk menghentikan langkah pemain timnas Indonesia dalam mendekati kotak penalti. Tentu saja hal ini Filipina dilakukan agar gawang mereka tetap aman hingga akhir pertandingan. Filipina harus tampil solid, kompak bertahan, tidak membuat kesalahan dan membuat timnas Indonesia tidak bisa mendekat ke kotak penalti. Lebih lanjut, pelatih Joseph Ferre mengaku sudah menyiapkan antisipasi saat menghadapi Mark Klok CS. Ia telah mempelajari permainan timnas Indonesia. Menurutnya, operan panjang atau direct dari pemain Indonesia memang harus diwaspadai. Dengan mempersiapkan antisipasi permainan Indonesia, Joseph Ferre pun mengaku telah menyiapkan tim dengan baik. Mereka secara gamblang mengaku siap melakukan serangan balik untuk memberikan ancaman ke gawang Nadeo Argawinata. Steven Shark selaku Kapten Timnas Filipina mengumumkan akan pensiun dari sepak bola internasional setelah menjamu Indonesia di Piala AFF 2022. Malam ini, Senin 2 Januari 2023, menjadi pertandingan terakhir bagi Stephen di laga internasional. Gelandang jimat milik skuad Filipina itu mengumumkan hal tersebut pada konferensi pers pra pertandingan terakhir fase grup Piala AFF 2022. Saat ini Steven telah berusia 36 tahun. Ia debut di skuad timnas Filipina pada tahun 2011 setelah mewakili Jerman di level junior. Shark telah bermain sebanyak 56 kali dan menciptakan 6 gol untuk timnas Filipina. Sebagai kapten dari timnas senior Filipina, Shark menjadi pemimpin yang bijak walau namanya masuk ke dalam jajaran pemain tertua dalam ajang Piala AFF tahun ini. Pada Piala Asia AFC 2019, Shark mencetak satu-satunya gol Filipina melawan Kyrgyzstan. Shark mengaku sudah banyak berkorban untuk timnas Filipina. Bahkan ia juga merelakan waktunya saat bersama keluarga. Pada kesempatan yang sama, Shark mengaku akan bertanding mati-matian di laga terakhirnya bersama timnas Filipina. Menatap pertandingan yang spesial itu, Shark pun mengaku akan menampilkan yang terbaik untuk publik Filipina. Merespon hal tersebut, pelatih timnas Filipina Joseph Ferre pun menyebut pertandingan nanti merupakan laga yang spesial. Menurut sang pelatih, pemain yang berposisi sebagai gelandang itu sudah banyak membantu dalam beberapa ajang bersama timnas Filipina. Berikut ada prediksi skor pertandingan antara timnas Thailand versus Kamboja di Piala AFF 2022, di mana skuad Gajah Perang masih diunggulkan. Thailand dan Kamboja sama-sama melakoni laga penentu untuk memastikan diri lolos ke babak semifinal. Laga Thailand versus Kamboja akan digelar di Thammasat Stadium pada Senin 2 Januari 2023 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Salah satu bursa prediksi skor memprediksi jika skuad Gajah Perang akan lebih mendominasi
lokasi pertandingan. Meski Kamboja juga akan berjuang mati-matian untuk merebut tiket semifinal mereka. Menurut salah satu bursa prediksi skor, Thailand akan menang tipis 2-1 atas Kamboja. Pertama, kondisi tim. Dalam laga ini, Thailand tidak akan diperkuat Chatmongkol Rotanarot karena cedera. Selain itu, Sandrawat Dechmir juga absen karena larangan bermain setelah mendapat kartu merah di laga kontra Indonesia. Timnas Thailand tentu akan melakukan beberapa rotasi untuk menghadapi Kamboja. Sementara di sisi Kamboja, anak asuh Keisuke Honda ini hanya tidak bisa memainkan Boris Koh. Selain itu, tidak ada masalah di sisi timnas Kamboja. Mereka akan mengeluarkan skuad terbaik untuk menghadapi Thailand. Timnas Thailand masih menjadi tim yang belum terkalahkan di grup A Piala AFF 2022. Thailand memimpin dengan 7 poin dari 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Thailand unggul produktivitas gol dari Indonesia yang memiliki poin yang sama. Situasi ini tentu mempermudah Thailand untuk lolos ke semifinal. Jika Thailand berharap lolos sebagai juara grup, menang atau seri masih perlu melihat hasil dari laga Filipina versus Indonesia yang digelar di waktu yang bersamaan. Sementara dari sisi Kamboja, meski kini duduk di posisi ketiga dengan menang 2 kali dan kalah 1 kali, jarak 1 poin membuat Kamboja masih memiliki kesempatan lolos ke semifinal. Namun nasib Kamboja hanyalah menunggu pertandingan Indonesia. Selain harus menginvasi Thailand, Kamboja berharap Indonesia tidak bisa mencuri poin di laga tandang ke Filipina. Kedua head to head. 4 laga terakhir Thailand dan Kamboja bertemu. SEA Games 9 Januari 2021, Thailand 7-0 dari Kamboja. SEA Games 10 Desember tahun 1997, Thailand menang telak 4-0 dari Kamboja. SEA Games 12 Desember 95, Thailand menang telak 9-0 dari Kamboja. SEA Games 1 Desember 71, Thailand menahan imbang Kamboja 1-1. Ketiga, statistik. Kamboja tidak pernah mengalahkan Thailand dalam 6 pertandingan sebelumnya. Rinciannya kalah 5 kali dan imbang 1 kali. Skuad Gajah Perang telah memenangkan 3 pertandingan terakhir dengan Kamboja dengan skor agregat 20-0. Masing-masing mencetak minimal 4 gol. Ini akan menjadi pertemuan pertama bagi kedua negara sejak September 2001. Kemudian Kamboja hanya menang 3 kali dalam 9 pertandingan tahun 2022, kalah 5 kali. Timnas Kamboja memiliki peluang untuk bisa menang atas Thailand di laga pamungkas Piala AFF 2022. Kamboja akan bertamu ke markas Thailand untuk melakoni pertandingan pamungkas fase grup A Piala AFF 2022 pada Senin 2 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini berbarengan dengan Filipina versus Timnas Indonesia di Stadion Rizal Memorial, Manila. Baik Thailand, Kamboja, dan Timnas Indonesia sedang mempertaruhkan nasibnya untuk lolos ke babak semifinal Piala AFF 2022. Menjamu Raja Asia Tenggara, Kamboja sebenarnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Timnas Kamboja
Kamboja memiliki permainan yang meningkat dari tahun ke tahun. Terbukti di Piala AFF 2022 ini, timnas Kamboja dapat meraih hasil yang lebih baik ketimbang Filipina. Padahal di periode lalu, Acap Kali Negeri Seribu Pagoda ini menjadi bulan-bulanan kontestan lain. Bahkan untuk saat ini, timnas Kamboja bisa berpeluang menang kala kontra Thailand karena beberapa faktor tersebut. Pertama, motivasi melawan Thailand. Timnas Kamboja akan menghadapi Thailand untuk pertama kalinya. Ini merupakan hal yang menjadi motivasi tinggi bagi skuad Negeri Seribu Pagoda itu. Pasalnya, pertandingan perdana ini akan menentukan nasib Kamboja untuk lolos ke fase semifinal. Tentunya timnas Kamboja akan berjuang mati-matian. Jika timnas Kamboja menang, maka dapat menciptakan dua sejarah. Pertama, untuk pertama kalinya mengalahkan Thailand. Dan kedua adalah lolos ke semifinal Piala AFF 2022. Kedua, umur pemain ideal. Timnas Kamboja dihuni oleh rata-rata pemain berumur 24,5 tahun. Usia tersebut tergolong sangat ideal karena rata-rata pemain berada dalam kondisi yang matang. Jika untuk proyeksi jangka panjang, skuad asuhan Keisuke Honda memang secara jam terbang, skuad ini juga dapat lebih berpengalaman untuk gelaran Piala AFF di periode mendatang. Kondisi itu sebenarnya hampir mirip dengan timnas Indonesia yang banyak membawa pemain muda. Ketiga, gaya permainan ala timnas Jepang. Selain Ryo Hirose dan Keisuke Honda sebagai pelatih, terdapat sosok lain yang menjadi orang di belakang layar timnas Kamboja. Mereka adalah Kazunori Ohara, direktur teknis, Toshihiro Mitsimaru, pelatih kiper, Kiyomasa Komatsu, pelatih kebugaran, Shinya Kisaki, dan Taichi Oshita, divisi informasi teknis. Gaya permainan timnas Kamboja sendiri lekat dengan gaya permainan timnas Jepang. Umpan pendek dan permainan ngotot dari setiap pemain diperagakan pada Piala AFF 2022. 4. Kedalaman skuad timnas Kamboja. Di samping pemain lokal yang berkualitas, Kamboja terdiri dari 3 pemain naturalisasi. Ia adalah Boris Koh, seorang pemain kelahiran Prancis yang menjadi palang pintu pertahanan Kamboja. Selanjutnya adalah Thierry Cantavin yang juga merupakan keturunan Prancis, pernah bermain di Strasbourg FC Liga 1 Prancis. Thierry kerap beroperasi pada lini tengah Kamboja. Sedangkan yang terakhir, Kamboja memiliki Nick Taylor, warga keturunan Amerika Serikat dan Kamboja yang pernah membela Orlando City di kasta kedua MLS Liga Amerika. Kini Nick telah mengemas 1 gol di Piala AFF 2022. Beberapa hal dan seluruh pemain yang dimiliki Kamboja ini akan dapat menciptakan alarm berbahaya bagi publik tim Gajah Putih. Dari berita Piala AFF 2022, kita beralih ke Liga Inggris. Dua bursa prediksi skor memfavoritkan Liverpool akan menang atas Brentford di pekan ke-19 Liga Inggris musim ini. Pertarungan Brentford versus Liverpool akan dilangsungkan di Stadion Gage Community pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. The Reds diunggulkan menang dengan skor tipis 2-1
karena memiliki catatan impresif atas tuan rumah, yaitu menang 10 kali dari 17 pertemuan. Meskipun Jordan Henderson CS tampil kurang stabil di Liga Inggris sejauh ini, tetapi mereka mulai merangkak naik dan sekarang berada di peringkat ke-6. Pertama, head to head. 16 Januari 2022 Liverpool menang telak 3-0 dari Brentford. Lalu pada 25 September 2021 Brentford menahan imbang 3-3 Liverpool. Kini The Reds memiliki 28 poin, tertinggal 4 poin dari zona Liga Champions yang dihuni oleh Manchester United di peringkat keempat. Sementara itu Brentford berada di urutan ke-10 dengan 23 poin. Kedua, prediksi susunan pemain. Brentford kemungkinan akan menggunakan formasi 3-5-2. Raya, Zanka, Pinnock, Lee, Worsley, Johnson, Norgard, Janelt, Henry, Wissa, Mbeumo. Liverpool akan kemungkinan menggunakan formasi 4-3-3. Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Keita, Fabinho, Thiago, Salah, Nunes, dan Gakpo. Ketiga, statistik kunci. Liverpool memiliki rekor impresif melawan Brentford dan telah memenangkan 10 dari 17 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim. Sementara The Bees baru menang 3 kali. Brentford tidak pernah menang dalam 9 pertandingan terakhir di kandang melawan Liverpool di semua kompetisi. Dengan kemenangan sebelumnya datang dengan skor 2-1 pada tahun 1938. Liverpool telah mencetak setidaknya 3 gol di masing-masing dari 5 pertandingan terakhir melawan Brentford di semua kompetisi sejak tahun 1983. Liverpool telah mencetak gol di masing-masing dari 26 pertandingan tandang Liga Premier terakhir di kota London dengan total 56 gol. Brentford telah memenangkan pertandingan pertama di tahun kalender di 3 tahun terakhir dan hanya berjarak 1 kemenangan untuk menyamai 4 kemenangan beruntun antara tahun 1929 dan 1932. Bek Liverpool Virgil van Dijk memperingatkan Arsenal soal gelar juara Liga Inggris. Ia menegaskan bahwa Liverpool menolak menyerah dan masih bisa menyusul meski tengah tertinggal 15 poin. Saat ini Liverpool berada di peringkat ke-6 dan akan bertandang ke Stadion Gage Community untuk menantang Brentford pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Bagi Van Dijk, kondisi ketertinggalan The Reds atas The Gunners membuat dirinya dan tim termotivasi. Liverpool harus berpikir realistis dengan tidak memikirkan masalah gelar. Tetapi Liverpool harus fokus pada pertandingan, memenangkan pertandingan dan kemudian akan melihat apa yang akan terjadi. Pemain berusia 31 tahun itu kembali menegaskan bahwa ia sangat termotivasi dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Pada awal musim ini, Liverpool memang sempat terseok-seok. Van Dijk CS hanya bisa memperoleh 2 kemenangan dari 8 pertandingan pertama. Namun, tim ini menunjukkan tanda-tanda mulai bangkit. Mereka menang 4 laga beruntun di Liga Inggris. Tottenham Hotspur, Southampton, Aston Villa, dan Leicester City telah menjadi korban. Kemenangan atas The Bees nanti akan membuat
membuat Liverpool hanya terpaut 1 poin dari setan merah yang berada di peringkat keempat zona Liga Champions. Tetapi ini akan menjadi laga yang ketat sebab Brentford memiliki performa apik dan seringkali menyulitkan tim-tim besar. Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur, dan Manchester United telah menjadi tim yang berhasil digagalkan oleh Fantoni CS untuk memperoleh 3 poin. Pada laga terakhir, pasukan Thomas Frank juga berhasil menang dengan skor 2-0 atas West Ham United. Virgil van Dijk, pemain bernomor punggung 4 tersebut, juga mengatakan bahwa laga melawan Brentford akan menjadi ujian yang sulit bagi timnya. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp menyebut Liverpool tidak bisa begitu saja menghabiskan uang untuk membeli pemain baru. The Reds baru saja membeli pemain baru di bursa transfer musim dingin ini. Cody Gakpo didatangkan dari PSV Eindhoven dengan mahar 730 miliar rupiah. Kini Liverpool tengah dirumorkan ingin mendatangkan gelandang baru dengan Jude Bellingham dan Enzo Fernandez menjadi 2 nama yang sering dikait-kaitkan dengan tim. Namun Klopp menyatakan secara tersirat bahwa transfer timnya di musim dingin ini telah rampung. Klopp menegaskan bahwa timnya tidak bisa jor-joran di setiap jendela transfer. Ini adalah bagian dari filosofinya. Ia dan tim selalu melihat situasi terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli pemain baru. Pelatih berusia 55 tahun itu ingin bekerja dengan penuh keyakinan dan mempercayai skuad yang dimilikinya sekarang. Mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut berujar bahwa pembelian Gakpo karena menurutnya adalah waktu yang tepat. Apabila pembeliannya ditunda hingga jendela transfer musim panas, harganya bisa jadi akan lebih mahal. Mendatangkan Gakpo jelas bukan hanya karena untuk mengisi kekosongan di posisi itu, tapi juga karena kualitas yang Cody Gakpo miliki. Sebagai informasi, Liverpool akan melanjutkan perjalanannya di kompetisi Liga Inggris dengan bertandang ke markas Brentford pada Selasa 3 Januari 2023 pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Sementara itu hingga kini Gakpo belum berlatih bersama The Reds karena sedang menunggu urusan registrasi pemain rampung. Dengan ini, Cody Gakpo, pemain berusia 23 tahun itu, diragukan tampil di laga Liverpool versus Brentford. Kabar tadi sekaligus menjadi penutup jumpa kita hari ini dalam Live Update Sport. Jangan lupa untuk saksikan Live Update Sport hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Yesi Winata beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan Live Update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.
dan beda dari yang lain ketika kamu melihat jembatan Akar Bayang di Sumatera Barat. Jembatan Akar Bayang terkenal bukan karena kemegahannya, melainkan karena keunikannya jembatan yang terbuat dari akar. Akar di jembatan Akar Bayang berasal dari dua pohon beringin yang saling berhadapan. Kedua pohon beringin ini dipisahkan oleh Sungai Batang Bayang. Sungai Batang Bayang sendiri memiliki aliran yang tak terlalu deras dengan kedalaman mencapai 2 hingga 3 meter. Dulunya, jembatan Akar Bayang diresmikan sebagai objek wisata tahun 1992. Kawasan wisata ini berada di Desa Puluik-Puluik, Bayang, Pesisir Selatan. Jembatan Akar Bayang termasuk sebagai jembatan tua yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Meskipun sudah tua, namun jembatan ini terlihat begitu kokoh. Jembatan Akar Bayang memiliki panjang sekitar 25 meter dengan lebar 1,5 meter. Untuk menunjang kekokohannya, Jembatan Akar Bayang juga telah diperkuat dengan tali besi sejak 2015 silam. Selain itu juga telah ditambahkan sebuah kayu sebagai alas pijakan agar pengunjung dapat mudah melangkahkan kaki di atas jembatan. Ketika melintasi jembatan akar ini, kamu juga bisa mengabadikannya dengan lensa kamera. Fotomu akan memberikan kesan apik dengan latar belakang akar pada jembatan Akar Bayang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Di Waluyo, Indra Bekti baru saja melakukan pemeriksaan melalui MRI untuk lebih tahu mendiagnosa apa penyakit yang dideritanya pasca 2 kali melakukan operasi akibat pecahnya pembuluh darah.
Halo, selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Kusnala Syaifa dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, 2 kali jalani operasi, kondisi Indra Bekti usai melakukan MRI. Hari ini Indra Bekti menjalani pemeriksaan MRI untuk mendiagnosis kesehatannya usai melakukan 2 kali operasi lantaran pecah pembuluh darah di bagian kepala. Kabar itu disampaikan oleh adik Indra Bekti, Cipta, saat ditemui di RS Abdi Waluyo pada Minggu 1 Januari 2023. Usai menjalankan MRI, kondisi Indra Bekti semakin membaik. Bahkan Cipta mengatakan bahwa sang kakak sudah bisa mengenali dan menyapa sang adik. Cipta meminta agar semua orang mendoakan sang kakak agar cepat pulih. Berikut wawancara dengan Cipta. Tadi jam 10 siang, jam 10 pagi itu Mas Indra sudah dibawa ke ruang MRI terkait yang kemarin keluhan pusing, kemudian matanya agak sedikit buram. Jadi hari ini dilakukan pemeriksaan MRI kembali untuk dilihat kondisi dalamnya ya, gitu. Nah, kemudian itu berlangsung setengah jam, setengah 11 dia keluar. Itu pun tadi alhamdulillah kondisinya juga sadar ketika masuk dan selesai dari MRI. Bahkan sempat menyapa Harum ketika ketemu sama Harum tadi pas-pasan. Kita anterin bareng sampai ruang pemeriksaan. Nah, sekarang ini kondisinya Babang alhamdulillah stabil dan untuk tensinya juga sudah kembali normal. Berarti sudah sadarkan diri jatuhnya? Oh sudah, dari hari kedua itu alhamdulillah dia sudah sadar. Apa yang? Berita selanjutnya, kabar duka datang dari keluarga Raffi Ahmad. Syahnas Sadika kehilangan sang nenek untuk selamanya. Adik Raffi Ahmad ini ungkap hal yang akan dirindukan dari Mami Popon. Kabar duka datang dari keluarga Sultan Andara Raffi Ahmad, di mana sang nenek Mami Popon dikabarkan meninggal dunia hari Sabtu 31 Desember 2022 kemarin di rumah. Kesedihan dirasakan seluruh keluarga termasuk adik kedua dari Raffi Ahmad, Syahnas Sadika, yang terlihat berada di rumah sang ibu, Ami Kanita, di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Syahnas menceritakan mengenai permohonan Mami Popon yang sempat disampaikan kepada dirinya sebelum sang nenek jatuh sakit. Ia menceritakan jika Mami Popon ingin diajak berjalan-jalan keliling Jakarta, yang untungnya sempat terrealisasikan. Memiliki kedekatan dengan sang nenek, Syahnas menceritakan bahwa sosok Mami Popon di matanya adalah sosok yang cerewet. Tak hanya itu, Syahnas juga menceritakan jika Mami Popon pernah meminta untuk diajarkan berbalas pesan di aplikasi chatting. Sementara itu, Mami Popon tidak pernah absen mengirimkan pesan kepada dirinya yang akan menjadi salah satu hal yang akan dirindukan olehnya. Berikut wawancara dengan Syahnas Sadika. Ya, makasih. Kak Syahnas, kalau boleh tahu waktu ketika mendapatkan kabar duka ini lagi di mana gitu dan seperti apa? Tadi dengar aku pas lagi ada kerjaan dikabarin gitu kalau udah sekarat banget kondisinya. Memang 2 minggu terakhir 2 minggu terakhir ini memang udah makin turun terus kondisinya Mami gitu kan. Kemarin dia juga sempat masuk ICU lama ya di rumah sakit gitu. Jadi memang kondisinya tuh turun terus sampai akhirnya tadi sore jam 4 ditelepon sama Mbak Gigi gitu, Mami udah sekarat gitu. Jadi langsung cepet-cepet kesini. Memang selama ini mengikuti perkembangan kondisi Mami Popon? Ngikutin banget, karena kan selama Mami sakit nih, Maminya tinggal di Jakarta kan. Biasanya Mami tuh aslinya tinggal di Bandung. Cuman kan sampai apa ya? Alhamdulillah waktu itu kan Mami emang udah susah banget kondisinya buat ke Jakarta gitu. Cuman waktu itu ya udahlah gitu, dibawa keliling-keliling, pengen keliling-keliling di Jakarta katanya. Jadi dari Bandung sengaja diantar ke Jakarta buat keliling. Ya udah ke mobil sama Bani ya. Berita selanjutnya, penyanyi Shanty sudah sejak kemarin tinggal di Bali, diisukan bercerai. Belum lama ini penyanyi Shanty diisukan bercerai. Isu cerai bermula saat Shanty mengubah nama akun Instagramnya menjadi Shanty Official dari semula bernama Shanty Paradise.
Paredes diambil dari nama sang suami, Sebastian Paredes. Diduga semakin diperkuat dengan unggahan di Instagram Shanti yang sudah meninggalkan Hong Kong, tempat tinggal suami, dan memilih menetap di Bali. Lebih lanjut, pelantun lagu Hanya Memuji itu mengaku memang sudah sejak Maret menetap di Bali. Rupanya untuk kembali ke Indonesia sudah menjadi doa Shanti sejak lama. Shanti berharap kepulangannya ke tanah air bisa kembali menyapa penggemarnya, sebab sejak 12 tahun Shanti tak manggung karena diboyong Sebastian Paredes ke Hong Kong usai resmi menikah pada tahun 2010 silam. Berikut wawancara dengan Shanti. Kak Shanti tuh udah tinggal di Bali tuh udah mulai dari kapan sih? Saya datang Maret. Oh, udah dari bulan. Begitu, ya. Udah akhirnya dan menetap aja di... Menetap. Jadi kalau saya sebenarnya mau ngomongin ini di panggung nanti malam 2022 gitu ya. Apa yang kita pelajarin dari 2022 banyak banget. Saya kehilangan 2 orang teman yang benar-benar dekat banget sama saya. Salah satunya Reza Gunawan, itu seperti kayak kehilangan sayap gitu karena dia tuh guru saya banget gitu. Terus juga pandemik yang sepertinya nggak berakhir ya. Dan waktu itu kan di Hong Kong selama 2,5 tahun terakhir itu sangat ketat aturannya. Sekarang malah balik lagi karena ada aturan dari Cina dan segala macam. Sampai akhirnya kita semua merasa kehidupan di Hong Kong tuh udah tidak memungkinkan gitu. Tapi ada satu highlight bahwa apapun yang dihadapi di tahun 2002 itu mengajari saya bahwa pada ujungnya pasti ada the silver lining. There's a rainbow after the storm. Maksudnya tahun 2002 akhirnya saya diizinkan dibawa kembali sama Allah ke tanah air. Dan saya bilang dalam hati saya dan saya manifest dan saya bawa dalam doa, kalau saya pulang ke tanah air, it's not for nothing. Saya mau balik ke panggung, ya Allah, saya pengen balik nyanyi. Dan kalau saya dikasih panggung dan nyanyi, I will try to do my best. Dan boom, dikasih tahun baru dari Mulia, panggung yang insya Allah menurut saya akan membuka banyak panggung yang lain. Karena I'm here, I'm ready to come back. Jadi insya Allah yang apa yang saya lontarkan bahwa saya bilang kalau saya balik ke Indonesia, it's not going to be for nothing. I'm going to make it something. Kak Shanti kan 2022 udah banyak banget yang dilalui nih ya. Mau apa sih di 2023 ke depan? Good question. Berita selanjutnya, ditahan 2 bulan. Nikita Mirzani sebut kasusnya dengan Dito Mahendra penuh rekayasa. Ya cuma gara-gara dipisahin. Nikita Mirzani akhirnya dibebaskan pada Kamis 29 Desember 2022 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, Banten. Usai bebas, Nikita Mirzani didampingi sahabatnya Fitri Solhuteru menggelar konferensi pers. Nikita Mirzani menyampaikan bahwa apa yang dialaminya selama 2 bulan di penjara bukanlah kasus yang real, melainkan rekayasa semata. Baginya Dito Mahendra hanya ingin menjebloskannya karena dendam pribadi. Ibu 3 anak itu lantas mengatakan bahwa kasusnya kali ini adalah kasus yang hanya dibuat-buat oleh pihak Dito. Apalagi kekasih dari Nedi Ayunda itu tak berani datang menemuinya secara tatap muka sejak awal kasus. Berikut wawancara dengan Nikita Mirzani. Tapi udah mulai curiga nggak bakalan hadir? Kalau dari awal mah gue meyakinkan memang dari awal dia nggak akan hadir, cuman pengen gue di penjara aja gitu. Kalau untuk hadir face to face kayaknya dia nyalinya nggak sebesar itu. Ya itu karena dibantu aja sama yang merasa siapa gitu di daerah Serang yang membantu gitu. Kalau kita pelajari kan sebetulnya TKP-nya di Jakarta, terlapornya di Jakarta, pelapornya di Jakarta, saksi juga lebih banyak dari Jakarta, kenapa bisa nyasar ke Serang gitu. Tadi kemarin apa yang hal pertama kamu lakukan ketika keluar dari lokasi Tani? Hal pertama yang gue lakukan ketemu sama anak udah pasti, abis itu gue mandi air panas. Karena nggak ada air panas kan di situ sampai ini kan banyak apa kayak budukan gitu gue di sana tuh banyak banget di leher tuh. Terus pulang akhirnya berendam. Sebut Hotman Paris, Hutapea dan Iklim Hakim telah melakukan kebohongan publik. Begini reaksi Rasman. Rasman Arif Nasution klaim Hotman Paris, Hutapea dan Iklim Hakim telah melakukan kebohongan publik. Lebih lanjut, Hotman Paris, Hutapea dan juga Iklim Hakim disebut Rasman sudah berani mempermainkan hukum.
Hal itu dikatakan Rasman usai menjalani pemeriksaan penyidik atas laporan Hotman Paris di Barreskrim Polri pada Kamis 29 Desember 2022 lalu. Pengacara 52 tahun ini menerangkan alasan pernyataannya soal Hotman Paris dan Iklim Hakim membohongi publik. Diakui Rasman saat masih menjadi kuasa hukum Iklima, mantan asisten pribadi Hotman itu menyatakan telah dilecehkan oleh Hotman. Nahas pengakuan Iklima dengan tegas seketika ditepis oleh Hotman Paris. Suami Agustin Marbu itu pun langsung melaporkan Rasman dan Iklima ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Berikut wawancara dengan Rasman. Polri paham betul, Pak Presiden Jokowi, Pak Ma'ruf, Pak Menko Polhukam tahu betul. Polri hari ini luar biasa terjun bebas tingkat kepercayaan publik. Kasus Ferdi Sambo, kasus Teddy Minahasa, kasus dugaannya masalah judi, kasus laporan terhadap Kabareskrim, 4 ini luar biasa Pak. Kita nggak tahu nih Polri hari ini seperti apa. Jangan gara-gara senggol kiri kanan atas, saya pula terseret-seret. Bos, saya ini orang susah. Tapi kalau saya dizolimi, saya akan lawan. Karena nenek moyang kita sama-sama mati dan berdarah memerdekakan negara ini. Equality before the law. Kesamaan hukum. Dalam negara yang menganut sistem rule of law seperti Indonesia, ada 3 yang harus kita pegang prinsip dasar. Pertama, supremacy of law. Hukum di atas segala-galanya. Yang kedua, equality before the law. Kesamaan di mata hukum. Tidak peduli Hotman, tidak peduli Cukong, Toke dan lain-lain. Equal. Ya. Yang terakhir, apa itu? Due versus of law. Proses hukum yang sedang berjalan ini harus di-frame dengan kebenaran. Karena itu, 4 ini saya sudah sulit. Tahu-tahu abang saya, Kamarudin Simanjuntak, dengan uya-kuya bicara di podcastnya, Bang Kamarudin bilang. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi ter-up-to-date lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa. Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Senin 2 Januari 2023. Dan seperti biasa, kami akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya. Tribuners, jika bingung mencari tempat wisata keluarga di Karawang, Jawa Barat, Anda bisa mengunjungi Karawang Night Festival atau Karnival Galuh Mas. Di tempat ini terdapat wahana baru yang cocok untuk liburan keluarga, yakni Dino Lab yang didesain layaknya zaman dinosaurus, Tribuners. Selain berwisata di tempat ini, Anda juga bisa mendapatkan edukasi sejarah dari dinosaurus, mulai dari sejarah kelahirannya hingga zaman keberadaannya. Dan seperti apa detail dari tempat wisata yang satu ini akan disampaikan oleh rekan Muhammad Azam dari Warta Kota. Silakan rekan Azam. Ya baik Ariska, memang momen libur sekolah ini khususnya bagi warga Jawa Barat masih ada seperti itu. Memang kalau di Jawa Barat ini untuk masuk sekolah
dijadwalkan pada pekan depan. Nah, ini bisa menjadi salah satu tempat berlibur yang bisa dimanfaatkan bagi para orang tua untuk mengajak anak-anaknya mengisi libur sekolah yang memang sebentar lagi akan segera masuk, ya ini di Karawang Night Festival. Pada Karawang Night Festival atau biasa disingkat Karnival yang berada di lokasi Galumas, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini ada wahana yang sangat seru seperti itu, ya ini Dinolab, di mana pada wahana Dinolab ini menghadirkan display atau menghadirkan dinosaurus yang bentuknya ini seperti asli, gitu. Bahkan dari mulai bentuk ukurannya maupun gerakan dan suasana di dalam Dinolab ini memang benar-benar disetting atau dibuat layaknya seperti berada di zaman dinosaurus. Selain itu juga selain bisa untuk berfoto dengan dinosaurus, melihat-lihat sejumlah jenis dinosaurus yang ada, juga bisa mempelajari, ada edukasi tentang nama-nama dinosaurus, tentang asal muasal dari dinosaurus itu seperti apa, bisa hadir atau bisa mendapatkan pengetahuan di wahana Dinolab yang berada di Karnival di Galumas Karawang. Untuk tiket masuknya sendiri hanya sebesar 88.000, tidak hanya untuk masuk ke Dinolab ini, tapi dengan 88.000 harga tiket masuk bisa juga menikmati ada sekitar 20 wahana yang ada di Karnival Karawang. Salah satunya memang Dinolab ini yang wahana yang dihadirkan di area Karnival ini yang memang menjadi wahana baru yang baru hadir sekitar bulan Juni 2022 yang lalu. Selain ada di Dinolab juga ada Museum History of Sundaland yang memang di situ ialah museum sejarah tentang Sunda. Lalu juga ada wahana-wahana permainan anak lainnya yang seru, mulai dari roller coaster, bumper car, trampolin, candy swing, bahkan para orang tua pun yang mengantar anaknya berlibur, khususnya para ayah, bisa sambil menunggu anaknya bisa bermain go-kart seperti itu, Ariska. Baik, terima kasih rekan Muhammad Azam dari Warta Kota. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Koordinator Funworld Wilayah Karawang Budi Supriyadi. Berikut liputannya untuk Anda. 88.000. Tapi masih banyak kan, ada 20 wahana lah. Saya rasa akan cukup seru lah kalau buat anak-anak. Ada dengan 88.000 itu bisa seluruh wahana dinikmati ya? Bisa, kecuali go-kart. Go-kart di luar dari paket bermain 88.000. Hanya satu yang tidak masuk dalam paket. Trampolin kan kapasitas di dalam itu kan kita batasi. Jadi tetap berlaku kan 1 jam. Setelah 1 jam kita panggil untuk bergantian dulu. Nextnya main lagi ya nggak apa-apa. Tergantung lihat. Kan yang lain kan juga mau masuk kan. Makanya kita buatkan sistem kalau udah 1 jam ya yang di dalam kita panggil satu-satu gitu ya, bergantian lagi dengan yang baru. Gini gitu ya Pak ya? Jadi betul, dengan harga yang menurut saya sudah sangat ekonomis ya, bisa sepuasnya. Tribuners, perayaan pergantian tahun masih terasa di Kabupaten Kayong Utara. Sebab hingga hari ini sejumlah wisata di Kabupaten Kayong Utara masih dipadati pengunjung, baik wisatawan dari dalam ataupun dari luar negeri. Kepadatan pengunjung ini terlihat di Pantai Pulau Datuk, Pantai Pasir Mayang, dan destinasi wisata lainnya. Berbagai warna di pantai tersebut juga ramai digunakan oleh pengunjung Tribuners. Dan untuk melihat suasana di sana, kita sudah tersambung dengan rekan Jovi Lasta dari Tribun Pontianak. Silakan rekan Jovi. Oke, terima kasih rekan Ariska. Bisa saya sampaikan bahwa antusias pengunjung saat ini ya di destinasi wisata yang ada di wilayah Kabupaten Kayong Utara, yaitu
baik di Pantai Pulau Datu, di Kecamatan Sukarana Kabupaten Kayong Utara, dan juga di Pantai Pasir Mayang yang ada di Desa Pampang Harapan, juga di Kecamatan Sukarana Kabupaten Kayong Utara, dan destinasi wisata lainnya. Nah, hingga saat ini dari pergantian tahun 1 Januari 2023 itu beberapa wisata tersebut ramai dikunjungi oleh masyarakat seperti itu. Nah, termasuk juga di destinasi wisata lainnya. Nah, seperti pemantauan saya hari ini juga bahwa Bupati Kayong Utara itu berada di destinasi wisata Pantai Pasir Mayang ya, seperti itu. Beliau melihat langsung aktivitas yang ada di wisata tersebut, yaitu aktivitas pengunjung yang ada di wilayah Pantai Pasir Mayang. Nah, jadi beliau juga menyapa masyarakat dan juga menyaksikan sebentar ya seperti itu tarian dan pertunjukan kuda lumping dari seni budaya kuda lumping dari ini ya paguyuban yang ada di Desa Simpang 3 di Kecamatan Sukarana Kabupaten Kayong Utara, Kalbar. Jadi Bupati Kayong Utara mengecek langsung baik itu kesiapan oleh pihak pengelola maupun pihak pemerintah desa dalam melihat kesiapan pelaksanaan di tempat-tempat objek wisata ya tentunya seperti itu. Nah, langkah ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kayong Utara tentunya untuk melihat kesiapan dari pengelola wisata itu sendiri. Nah, tentunya wisata ini kan juga menjadi sumber PAD atau pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Nah, untuk di Pantai Pulau Datu sendiri, untuk masuknya itu, untuk satu orang pengunjung itu sebesar 10.000 kalau tidak salah ya. Ini sesuai dengan perda dari pemerintah Kabupaten Kayong Utara yang telah diterapkan beberapa waktu lalu. Jadi untuk masuk ke Pantai Pulau Datu ini diperkirakan sekitar 10.000 seperti itu. Nah, jadi 10.000 ini ya tentunya para pengunjung tinggal menikmati wisata yang ada di Kabupaten Kayong Utara, tentunya di Pantai Pulau Datu. Untuk wahana di Pantai Pulau Datu, berdasarkan pemantauan saya saat ini bahwa di sana itu ada wahana banana boat, perahu kano, dan juga ada permainan-permainan anak seperti itu. Ada sepeda listrik, mobil listrik yang disewakan seperti itu, dan lapak-lapak lainnya yang ada di Pantai Pulau Datu. Nah, untuk di Pantai Pasir Mayang, di sana itu ada wahana kolam renang seperti itu, dan ada gunung juga, gunung terbis seperti itu, dan juga view pemandangan dari panorama Pantai Pasir Mayang itu sendiri. Nah, selain kedua pantai itu, tentunya di daerah Kecamatan Sukarana ini ada wisata Bukit Pauh, pemandian alam air pauh juga seperti itu. Nah, tentunya ini menjadi salah satu tujuan dari